warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Amin. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu pembahasan tentang idhofah. Setengah setengah lebihnya ya gitu, setengah lebihnya kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu maqulatul idhofah. Pertemuan kali ini kita ngebahas tentang khawas. Khawas itu maksudnya khususiat, khususiat yang dimiliki oleh maqulatul idhofah. Maqulatul idhofah itu dia memiliki kekhususan apa? Karena kemarin kita sempat ngelihat bahwasanya makulatul idhofah itu dia bisa masuk ke dalam semua makulat selain dia gitu. Tapi dengan iktibar yang berbeda. Dalam artian afrodnya masih sama. Misalnya antara kita sebagai jism. Nah, kita sebagai jism dan juga dilihat dari jismiyahnya maka nanti masuk ke dalam makulatul idhofah. Atau kita sebagai anak dilihat dari sisi bunuahnya maka dikatakan sebagai makulatul idhofah. Merah atau besar atau kecil atau apapun itu, makulat yang lain, banyak, sedikit. Nah, itu bisa nanti masuk ke dalam makulatul idhofah. Dan yang hari ini kita ngebahas tentang kekhususan makulatul idhofah, yaitu kekhususan atau kan kemarin kita ngelihat berkali-kali Imam Suja'i itu seperti mentanbih agar kita mentafrik antara makulatul idhofah dengan makulat selain idhofah. Karena nanti afrodnya sama. Makulatul idhofah itu nanti afrodnya sama-sama merah, sama-sama putih, sama-sama banyak, sama-sama sedikit, sama-sama panjang, sama-sama pendek, kayak gitu. Yang dimana secara sekilas kita mengira bahwasanya loh, kalau panjang kan harusnya makulatul kam, kalau pendek kan harusnya makulatul kam, kalau besar kecil itu kan harusnya makulatul kaif atau makulatul kam gitu. Kalau biru, kalau merah, kalau putih itu kan harusnya makulatul kaif gitu. Kok bisa dia dikatakan sebagai makulatul idhofah. Nah, kemarin itu kita ngelihat berapa titik beliau mengulang tanbihnya itu. Tanbih sampai beliau mengatakan fahfadhu, jaga atau hafal ini, hafal dobit ini. Agar kita mengetahui bahwasanya inti daripada makulatul idhofah itu adalah yang terjadi takarrur nisbah, yang terjadi pengulangan nisbah kayak gitu. Sehingga saat kita memahami satu nisbah, kita memahami nisbah yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan takarrur nisbah, terjadi pengulangan nisbah gitu di dalam makulatul idhofah. Sedangkan di dalam makulat nisbiyah yang lain selain idhofah, yaitu 6 yang lainnya, itu nggak terjadi takarrur nisbah. Yang dikatakan sebagai makulatnya itu hanya nisbahnya doang gitu. Nisbah antara A dan B selesai kayak gitu. Tapi kalau misal dalam makulatul idhofah itu ada dua nisbah auto kita pahami. Nisbah antara A dan B dan nisbah antara B dan A. Jelas ya? Gitu. Oke. Tolong tutup aja pintunya biar enggak terlalu mengganggu. Oke, kita langsung masuk kitab aja biar nggak terlalu lama di pertemuan kali ini. Karena insya Allah selesai makulatul idhofah nanti kita sedikit melihat biar nanti di pertemuan terakhir insya Allah kita satu kali lagi pertemuan setelah ini itu pertemuan terakhir kita akan membahas tentang makulatul wada sama makulatul ayyaf'al sama ayyan fa'il. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ngebahas makulatul idhofah sama sedikit yang ada di dalam makulatul milk gitu. Padahal secara tartib yang dibuat sama Imam Suja'i, makulatul milik itu setelah makulatul wada. Jadi dalam artian makulatul idhofah, setelah itu wada, setelah itu milik, baru setelah itu ayyaf'al sama ayyan fa'il. Kayak gitu. Tapi saya mengambil yang milik dulu karena dia lebih sedikit gitu. Sehingga akhirnya bisa disusupkan untuk pertemuan kali ini. Tapi kalau misalnya dibaca yang wada itu lebih banyak. Itu dikhawatirkan pertemuan kali ini nanti panjang banget atau lama banget. Oke, kita langsung masuk ke dalam kitab ya.
Bismillah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Khawasul idhafati. Wa min khawasil idhafati, khawas itu berarti jamak daripada khasun. Khawas seperti halnya awam. Awam itu adalah jamak daripada amun, orang umum. Nah, terus ada juga dikatakan dengan orang khusus. Berarti itu jamak daripada khosun. Khosun itu bentuk lainnya adalah khusus. Oke. Atau bentuk masdarnya itu adalah khusus. Eh, sekarang kita sedang membahas kekhususan yang dimiliki oleh idhofah. Lagi-lagi ini dalam rangka untuk kita benar-benar bisa mendobit antara idhofah sama selain idhofah. Gitu. Karena nanti afrodnya bercampur. Afrod antara makulatul idhofah dengan afrod antara selain makulatul idhofah itu nyampur. Cuman dia dikatakan idhofah dari itibar yang ini, sedangkan yang lain dikatakan kaif dari itibarnya, dikatakan kam dari itibarnya, dikatakan jauhar atau dikatakan aina dan seterusnya itu dari itibar tersendiri. Oke. Qawasul idhofah. Yang pertama, makulatul idhofah itu terjadi yang namanya takafu. Saya jelasin aja dulu. Nanti beliau di sini ada membuat tiga, ya benar. Beliau membuat tiga khosois nanti. Tiga khawas daripada idhofah. Yang pertama aja dulu ya. Yang pertama Adi dinamakan dengan takafu. Takafu itu kata-kata dari kafa. Kafa itu maksudnya setara gitu. Kan kita mendengar kata-kata kufu kan? Gitu. Itu salah satu hal yang dipertimbangkan misalnya dalam memilih pasangan yaitu sekufu dikatakan. Sekufu itu udah campuran ya, campuran bahasa Indonesia sama bahasa Arab itu. Padahal bahasa Arabnya kan cuma kufun. Gitu. Itu yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Kufuan ahad gitu. Yang dimana nggak ada satupun yang setara dengan Tuhan. Itu kan kufu. Nah, kita Indonesia kan jadi sekufu. Se-nya itu bahasa Indonesia ya. Bukan kita mengatakan sekufu itu bahasa Arab. Enggak, kufunya doang yang bahasa Arab. Se-nya itu udah bahasa Indonesia. Oke. Nah, di dalam makulatul idhofah, kita masih yang kali ini membahas tentang khawasul idhofah. Nah, yang pertama itu yang dinamakan dengan takafu. Takafu itu apa maksudnya? Ya, sekufu. Berarti kalau misalnya pakai takafa'a berarti saling sekufu gitu. Yang A sekufu dengan B, yang B sekufu dengan A. Jelas ya? Ada kufunya di situ. Nah, terus yang kita bahas itu kufu dalam artian apa? Setara dalam artian apa? Setingkat dalam artian apa? Setingkat dalam hal wujud dan adam. Baik wujud yang kuwah atau wujud yang fi'al. Seperti itu. Dalam artian, misalnya gini, kita langsung contohkan aja, misal antara kanan dan kiri, misalnya. Ini kan adalah sesuatu gitu ya, sesuatu yang memiliki sifat kanan. Misalnya ada dua spidol, yang satu spidolnya memiliki sifat kanan, spidol satu memiliki sifat kanan karena dia posisinya di kanan. Terus selanjutnya adalah spidol 2. Dia itu memiliki sifat kiri. Kenapa? Karena posisinya berada di kiri daripada spidol yang kanan. Ini jelas ya. Berarti kalau kita bayangkan ini adalah spidol yang sebelah kiri dan ini adalah spidol yang sebelah kanan. Nah, dia kita katakan dari jihah kirinya. Kenapa? Karena kita membayangkan nisbah ada sesuatu yang kanannya. Nah, si kanan ini juga kita katakan dari jihah kanannya atau dari itibar kanannya karena dia memiliki nisbah kepada yang jihah kirinya. Jelas ya? Gitu. Nah, terus kalau ini tadi yang dikatakan dia takafu apa? Dia itu setara dalam hal apa? Setara dalam hal al wujud wal adam. Baik secara bil fi'li wal quwwah. Nah, kalau misalnya memang ada sesuatu yang sebelah kanan, maka pasti ada juga sesuatu yang sebelah kiri. Kenapa? Karena seandainya sesuatu yang sebelah kiri itu nggak ada,
maka selamanya yang kanan itu nggak pernah ada. Paham ya? Yang kanan nggak pernah ada bukan zatnya, tetapi yang kanan nggak pernah ada bi'tibari kaunihi kanan gitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Kita mengatakan sesuatu itu rumah si fulan sebelah kanannya ini. Kenapa? Karena ada rumah sebelah kirinya. Paham? Gitu. Karena ada sesuatu yang sebelah kiri. Sehingga akhirnya kalau sesuatu yang memiliki sifat kanan ini wujud, terlepas spidol atau apapun ya, tapi kita contohkan ini dua spidol, kanan dan kiri. Kalau sesuatu yang memiliki sifat kanan ini wujud, maka pasti sesuatu yang memiliki sifat kiri itu wujud juga. Kenapa? Karena antara dua itu memiliki makulat idhofah. Sehingga kalau yang satu wujud, yang lain pasti wujud juga. Jelas? Dan kalau misalnya sesuatu yang memiliki sifat kanan itu nggak ada, maksudnya dia nggak memiliki sifat kanan, maka pasti nggak ada di situ sesuatu yang memiliki sifat kiri. Jelas? Nah, baik secara kuah, itu tadi jelas ya. Waktu dikatakan takafu fil wujud wal adam, jelas? Nah, terus baik secara fi'al ataupun secara kuah. Secara fi'al atau secara kuah itu apa ya? Kalau misalnya dia itu ada bil fi'il, maka pasti yang nisbah satunya lagi atau idofahnya satunya lagi itu pasti ada bil fi'al juga. Jelas? Atau kalau misalnya dia nggak ada bil fi'al, pasti yang sebelahnya lagi itu nggak ada bil fi'al juga. Jelas ya? Dan begitu juga kalau dia itu ada bil kuah, dia nggak ada. Tetapi ada potensial ada. Dia ini memiliki sifat yang kanan. Sehingga kalau dia ada potensial untuk memiliki sifat yang kanan, pasti ada juga sesuatu yang berpotensial memiliki sifat kiri. Jelas? Gitu. Karena kalau misalnya secara potensial pun nggak ada sesuatu, nggak ada potensial sama sekali memiliki sifat kanan, maka pasti nggak ada juga sesuatu yang berpotensial memiliki sifat kiri yang menemani dia. Jelas? Itu yang dinamakan dengan at-takafu fil wujud wal adam bil fi'al wal quwah. Jelas ya? Oke. Kita lihat contohnya. Begitu juga seperti ubuah dan bunuah ya. Dan yang dimaksud wujud dan adam itu bukan zat ya. Paham ya? Gitu. Itu bukan zat. Misalnya zat bunuah dan ubuah. Zatnya itu kan abun sama iben. Paham ya? Kalau secara zat ya aben bisa ada tanpa adanya iben. Paham? Gitu. Maksudnya zat seorang yang dia itu menjadi ab gitu. Itu bisa aja ada tanpa adanya iben. Ya jelas dia ada karena iben belum ada kayak gitu. Oke, lanjut. At-takafu yang pertama tuh, at-takafu. Ai apa itu maksudnya takafu? Ai at-tamatsulu fi luzumil wujud wal adam, itu maksudnya fi luzumil wujud wal adam sama bil quwwah wal fi'al. Itu tadi maksudnya. Berarti kalau satu torofnya itu tadi sesuatu yang memiliki sifat kanan gitu. Kalau ada sesuatu yang memiliki sifat kanan, pasti ada sesuatu yang memiliki sifat kiri. Nah, kalau misal sesuatu yang memiliki sifat kanan itu wujud bil fi'li, maka sesuatu yang memiliki sifat kiri itu juga melazimi gitu ya. Melazimi sesuatu yang memiliki sifat kiri itu juga wujud bil fi'li. Kalau sesuatu yang memiliki sifat kiri bi'tibari annahu kiri gitu ya. Bi'tibari kaunihi kiri gitu. Kalau sesuatu yang memiliki sifat kiri itu tidak ada, maka sesuatu yang memiliki sifat kanan itu juga ada. Jelas? Oke. Lanjut. Bil quwa fi'al. Fil kharid wa dzihan. Fil kharid wal zihan itu sama maksudnya adalah bil quwa wa apa bil fi'al wal quwa. Fil kharid wa dzihan. Kalau misal kita bayangkan aja, maksudnya kalau misalnya wujudnya itu wujud zihni. Misalnya nggak ada di sini nggak ada spidol apa-apa, tapi kita membayangkan kita mengatakan bahwasanya ada spidol yang dia itu sebelah kanan. Nah, kalau dikatakan ada spidol atau ada sesuatu yang dia itu sebelah kanan, pasti wujud zihninya itu juga melazimi munculnya sesuatu yang sebelah kiri. Karena saat kita membayangkan sesuatu yang sebelah kanan, pasti itu menuntut kita membayangkan ada sebelah kirinya. Jelas? Karena kalau misalnya sebelah kirinya nggak ada, kita nggak akan pernah menyifati dia sebelah kanan. Jelas ya? Oke, itu yang dimaksudkan dengan fil khariji wa dzihni. Itu. Maksudnya apa? Ai fil wujudil khariji atau fil wujudi adzihni. Bima'na itu maksudnya. Maknanya apa? Anna kulla wahidin minhuma mulazimatun atau mulazamatun lil ukhra. Berarti salah satunya itu pasti melazimi salah satu yang lain gitu. Tadi itu sesuatu yang kanan pasti melazimi sesuatu yang kiri. Sesuatu yang kiri juga pasti melazimi sesuatu yang kanan. Baik secara wujud dan juga secara adam ataupun baik secara fi'il dan juga secara quwwah. Nih, fil wujud. Contohnya itu fil wujud. Fa idza wajadat ihdahuma wajadat ukhra. Kayak itu. Itu yang kalau fil wujud. Kalau misalnya ada salah satunya, lagi-lagi saya tambah bahwasanya wujud yang dimaksud itu bukan wujud zat ya, tetapi wujud mafhum kanan. Paham ya?
kalau misalnya wujud sesuatu yang dia itu bermafhum kanan, pasti ada juga wujud sesuatu yang dia itu bermafhum kiri. Paham? Begitu juga kalau wujud sesuatu yang bermafhum ubuah ya, bukan bapak gitu, tapi kebapaan. Kalau wujud sesuatu yang bermafhum ubuah, pasti juga ada wujud sesuatu yang bermafhum bunuah. Begitu juga kebalikannya. Itu fil wujud. Itu yang tadi saya tanbih, wujudnya itu bukan wujud zat, tetapi wujud mafhum. Wa fil adam begitu juga. Kalau misalnya tidak ada sesuatu yang bermafhum ubuah, pasti juga tidak ada sesuatu yang bermafhum bunuah. Mafhumnya ya, gitu. Karena zatnya ada bapak, nggak ada anak kayak itu. Jelas ya? Oke. Wa fil adam begitu juga. Wa idza adamat ihdahuma adamatil ukhra gitu. Jelas ya yang dimaksud? Misal ya, beliau hanya kasih contoh. Misalu kaunil mutadhayifaini. Jadi antara dua idhofah itu namanya nanti mutadhayifan ya. Di akidah nanti kita akan ngelihat antara nisbah dua hal gitu, al-isnan gitu. Al-isnan itu ada nisbah antara dua hal. Dua hal itu nanti imma takhalluf, imma dia itu terjadi tadayuf atau apapun itu nanti ada nisbahnya itu. Makanya kita mendengar kata-kata ada yang dinamakan dengan misalnya diddan, naqidon dan seterusnya itu kan nisbah antara dua hal. Yaitu nah nisbah antara dua hal itu banyak. Dan singkatnya atau sekilasnya kita udah melihat itu di dalam umur ammah saat membahas tentang kasroh yaitu al-wahdah itu ada bi'tibar ini bi'tibar ini. Kenapa? Karena ada al-wahid bi'tibar yang lain dia kasroh. Paham ya? Bi'tibar dianya dia wahdah gitu. Kita udah ngelihat tentang dua hal. Nah, itu nanti dalam akidah ada kita ngelihat lebih kompleks lagi. Lanjut. Nah, itu antara dua yang antara mudhof dan mudhof ilaih. Tapi bedanya mudhof dan mudhof ilaih di dalam idhofah itu masing-masingnya bisa menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Jelas ya? Seperti ubuah dan bunuah. Kalau kita lihat dari perspektif ubuah, maka ubuah itu mudhof, bunuah itu mudhof ilaih. Tapi kalau kita putar perspektifnya dari bunuah, maka bunuah itu mudhof dan ubuah itu mudhof ilaih. Jelas? Bisa diputar. Misalu kaunil mutadhayifaini maujudaini bil fi'il. Contoh sesuatu yang tadayuf dan dia maujud bil fi'il. Kaunus syakhsaini bil fi'li. Ahaduhuma abun wal akharu ibnun. Itu. Berarti wujud dua syakhs bil fi'il, tetapi kita lihat mafhum dari dua syakhs ini, yang satunya mafhum bi'atibari annahu aban, sehingga menyimpan makna ubuwah, yang satunya itu menyimpan mafhum bi'atibari annahu ibnan, sehingga akhirnya menyimpan makna bunuah. Sehingga kalau wujud salah satunya pasti wujud yang lainnya. Gitu. Karena mafhumnya itu akan terjadi talazum. Itu yang secara fi'il, yang memang wujudnya ada dua-duanya. Contoh secara kuah itu apa? Contoh secara kuah itu kaunus syakhsaini bihaitsu yakunu min sya'ni ahadima at-taqaddumu wa min sya'nil akhari at-ta'akhkhuru bihasabil makani. Ini berarti kita ngelihat bihaitsu misal gini. Ini nanti ada tapi sisinya yang dibahas itu adalah sisi taqaddumiyah sama ta'akhuriyahnya ya. Maka karena hal contoh inilah beliau nanti akan membahas tentang taqaddum itu. Sesuatu yang memiliki sisi taqaddumiyah itu akan melazimi mafhum taqaddumiyah ya. Sesuatu yang lebih akdam, yang lebih depan kayak itu. Maka akan melazimi ada sesuatu yang tidak lebih depan. Jelas? Yang itu yang disebut dengan ta'akhuriyah. Nah, sesuatu yang memiliki sisi taqaddumiyah itu mafhumnya pasti melazimi sesuatu lain yang memiliki sisi ta'khuriyah. Nah, mafhum taqaddumiyah itu dinamakan dengan nisbah. Kenapa dikatakan taqaddumiyah? Karena binisbah dia lebih akdam dari yang lain. Yang lain kenapa dikatakan ta'khuriyah? Karena binisbah dia lebih akhor gitu atau lebih akhor daripada yang lain. Jelas ya? Oke. Terus kalau misalnya sesuatu itu hanya secara potensial, misalnya kita katakan ada orang belum ikut lomba atau apapun itu, tapi kita udah ngeliat potensinya. Ini dia nggak lebih juara nih, atau ini dia nggak lebih jago nih. Kenapa? Padahal kan belum terjadi atau belum fi'al. Dia itu lebih takodum, yang lainnya lebih ta'akhur. Tetapi takodum ta'akhur ini belum ada dalam artian hanya secara potensial. Tapi secara potensial aja kalau kita udah membayangkan sesuatu itu dia memiliki nisbah atau memiliki sifat takodumiyah, pasti secara potensial juga yang lainnya itu memiliki ini. Paham ya? Padahal belum fi'al. Beda halnya dengan
al-ubuwah sama al-bunuwah gitu. Kalau al-ubuwah sama al-bunuwah itu udah fi'lan. Ubuwahnya itu saat dia dikatakan ubuwah, dia udah fi'lan ubuwah. Dia udah memiliki anak gitu. Dan juga bunuwah saat dikatakan bunuwah, dia udah fi'lan menjadi seorang anak. Jelas? Nah, sehingga kalau mafhum ini masuk secara fi'lan, juga mafhum ini masuk secara fi'lan. Kenapa? Karena si orang yang memiliki sifat ubuwah itu udah menjadi bapak secara fi'al. Dan juga seorang yang memiliki sifat bunuah itu juga udah menjadi anak secara fi'al. Nah, itu kalau kita bayangkan secara fi'al ya. Begitu juga kalau kita bayangkan secara kuwah kayak gitu. Misal kita katakan, oh dia adalah seorang lelaki. Nah, secara potensial dia bisa memiliki sifat ubuah sehingga saat dia bisa memiliki sifat ubuah, maka ada pihak lain yang pasti memiliki sifat bunuah. Jelas? Itu secara kuwahnya. Lanjut. Itu contohnya, beliau membeli contoh tentang sesuatu yang memiliki potensial. Ini min sya'ni ahadihima at-taqaddumu wa min sya'nil akhari at-ta'akhur. Bihasabil makan. Nah, beliau hanya menambahkan di sini hanya bihasabil makan. Bihasabil makan itu maksudnya bihasabil rutbah gitu ya. Sesuatu yang lebih depan daripada sesuatu yang lain. Lanjut. Nah, wa aurada ala ja'lil mutaqaddimi wal mutaakhiri mutadhayifaini annahuma la yujadani ma'an. Ini nanti ada istilahnya tuh kayak ada sanggahan gitu. Ada sanggahan kalau contoh taqaddum dan ta'akhur ini dijadikan sebagai contoh. Ini sebenarnya sanggahannya itu udah selesai di sini juga. Udah selesai di di ubuah sama bunuah juga. Poin sanggahnya gini. Kan dikatakan bahwasanya wujud antara al mudhaf sama mudhaf ilaih. Ini saya kasih poin sanggahannya ya. Dia kan dikatakan mudhaf dan mudhaf ilaih kan bukan bi'tibar zat. Paham ya? Tetapi bi'tibar mafhum. Jelas ya? Berarti kalau kita katakan antara nisbah idhofah A sama al idhofah B, itu kan yang dikatakan dua-duanya itu auto wujud, itu kan bukan bi'tibar zat, tetapi bi'tibar mafhum. Kemarin yang kita katakan yang di mana idhofah itu apa? Idhofah itu saat kita menta'akul nisbah sesuatu kepada yang lain dan ternyata yang lainnya itu juga makulan kepada yang pertama. Itu kan seakan-akan terjadi daur disebutkan. Tapi kan udah dikatakan bahwasanya oh ini daurnya daur ma'i. Kenapa? Karena wujudnya itu muncul bareng. Yang nggak sah itu atau yang mustahil itu adalah daur sabqi. Daur sabqi itu apabila ada yang lebih duluan dari yang lain. Kalau misalnya ada yang lebih duluan dari yang lain, maka yang lebih duluan ini tidak bisa kita katakan butuh kepada yang lain. Yang lain itu yang adanya lebih belakangan, paham ya? Tapi kalau misalnya adanya barengan, maka bisa kita mengatakan bahwasanya yang pertama butuh yang kedua butuh yang pertama. Kenapa? Karena adanya barengan. Jelas? Selama nggak ada sabqiyah di situ. Selama nggak ada sesuatu yang lebih mendahului dari yang lain. Jelas ya? Oke. Nah, poin yang kita katakan wujudnya ada barengan, itu kan bukan zat. Jelas? Tetapi mafhum. Mafhumnya itu yang langsung muncul barengan. Mafhum apa? Mafhum nisbahnya. Saat kita memahami ubuah secara mafhum auto memahami di sana ada mafhum bunuah. Yang di mana mafhum bunuah ini juga secara mafhum auto memahami mafhum ubuah. Begitu juga antara kiri dan kanan. Kita memahami kanan secara mafhum auto muncul juga mafhum kiri. Dan yang kiri itu juga secara mafhum auto muncul mafhum kanan. Nah, titik fokus kita adalah yang muncul barengan atau yang wujud barengan, yang wajib wujud barengan sehingga akhirnya menghindari terjadinya daur yang mustahil, itu adalah yang wajib wujud barengan itu adalah mafhumnya. Jelas ya? Oke, nah ini baru dikatakan tadi nih yang dikatakan ada sanggahan bahwasanya at-taqaddum dan ta'akhur itu tidak bisa dikatakan sebagai tadoyifan. Kenapa? Karena dikatakan karena taqaddum dan ta'akhur bisa jadi wujudnya nggak barengan. Paham ya? Berarti kan nggak nyambung. Nggak nyambung dalam artian apa? Loh, wujud yang wajib barengan yang kita maksud itu bukan wujud zatnya, tetapi wujud mafhumnya. Paham ya? Gitu. Oke, itu aja tadi yang kita sangkakan. Yang dimana itu sebenarnya udah selesai. Kalau misalnya wujud zatnya, kita menyadari secara penuh bahwasanya wujud antara ab sama iben itu nggak barengan. Ab itu wujud udah ada sebelum iben.
Ibn itu udah juga wujud setelah adanya ab, kayak itu, paham ya? Itu nggak barengan. Tetapi kan kita tetap mengatakan dia adalah contoh daripada idhofah. Dalam artian yang barengan itu adalah mafhum ab bi'tibari kaunihi ubuwah gitu dan juga mafhum ibn bi'tibari kaunihi ibnan gitu. Jelas ya? Nah, itu tadi yang disanggahnya itu. Karena nanti disanggahkan atau dikatakan bahwasanya taqaddum dan ta'khur nggak bisa gitu. Nih, wa urada ala ja'alil mutaqaddimi wal mutaakhiri mutadayyifaini menjadi maf'ul daripada ja'al. Nah, tapi perihal ini yang beliau katakan, perihal saat mutaqaddim sama mutaakhir dijadikan contoh daripada tadayyufan, terjadilah aurat. Aurat itu maksudnya ada sanggahan di luar sana yang mengatakan annahuma la yujadani ma'an. Loh, antara mutaqaddim dan mutaakhir itu kan enggak ada barengan. Paham ya? Bisa jadi mutaqaddim ada sebelum mutaakhir gitu. Tapi enggak mungkin mutaakhir ada sebelum mutaqaddim. Lanjut. Ujiba dijawab. Nah, jawabnya sebenarnya udah selesai. Bi anna tadayyufa innama huwa baina mafhumaihima. Itu kuncinya. Tadayyuf yang dimaksud itu adalah mudhof mudhof ilaih antara mafhum A dan mafhum B dan juga antara mafhum B dan mafhum A, bukan antara zat A dan zat B gitu. Karena kalau antara zat A dan zat B maka nggak terjadi ta'akulun nisbah yang dimana dia membutuhkan yang lain yang bil qiyas ilal akhir nggak terjadi itu. Lanjut. Innama huwa baina mafhumaihima wa huma ma'an fi dzihni. Wa innamal iftiraq jelas ya, wa huma ma'an fi dzihn. Itu fi dzihn atau mafhum zihninya itu muncul barengan. Dan iftiraq yang enggak ada, iftiraq yang maksud itu tadi yang dikatakan annahuma la yujadani ma'an. Berarti kan iftiraq wujudnya gitu. Nah, wa innamal iftiraq baina dzataini. Adapun iftiraq yang kamu maksud itu adalah antara zatnya. Berarti mutaqaddim itu bisa iftiraq wujud zatnya daripada mutaakhir dan itu bukan iftiraq yang sedang kita permasalahkan. Jelas ya? Iftiraq yang sedang kita permasalahkan itu adalah apabila iftiraqnya itu terjadi di dalam mafhum. Oke. Wa dzatal mutadhayifain. Nah, dijelaskan. Adapun kedua zat mutadhayifaini, di beliau tanbih lagi nih. Karena kan tadi di itirat mutaqaddim sama mutaakhir kan karena zatnya itu enggak yujad ma'an. Paham ya? La yujadani ma'an kayak itu. Kedua-duanya itu enggak ada barengan gitu. Bisa jadi kedua-duanya enggak ada barengan gitu. Nah, disebutkan memang benar kedua zat daripada mutadhayifaini qad yujadu yang dicontohkan. Qad yujadu kullun minhuma bidunil akhar gitu. Terkadang ada salah satu zatnya ya gitu. Terkadang ada salah satunya itu tanpa adanya yang lain. Paham ya? Zatnya. Kan bisa jadi ada zat bapak, enggak ada zat anak. Kan gitu kan? Dan juga bisa jadi ada zat anak, enggak ada zat bapak. Bisa jadi kan? Oke, paham ya maksudnya ada zat anak, enggak ada zat bapak ya? Ya kalau bapaknya udah enggak ada gitu. Berarti kan zat bapak udah enggak ada. Oke, itu yang dimaksud. Berarti itu apa? Qad yujadu kullun minhuma bidunil akhar. Nah, tapi yang di sini yang dimaksudkan apa? Yang di mana dia itu ada tanpa adanya yang lain. Terkadang ada tanpa adanya yang lain. Jelas? Yang tadi dimaksud? Berarti zat bapak itu terkadang bisa dita'akulkan dengan sendirinya tanpa membutuhkan mafhum ibn gitu. Zat bapak. Dan juga zat ibn itu juga bisa dita'akulkan dengan sendirinya tanpa membutuhkan mafhum bapak. Paham? Gitu. Jadi itu tadi. Baik mafhum ibn ataupun mafhum zat ibn ataupun mafhum zat ab itu bisa dita'akulkan dengan sendirinya tanpa membutuhkan yang lain. Jelas? Begitu juga wujud zatnya gitu. Begitu juga wujud zatnya yang di mana zat ibn itu bisa jadi ada tanpa adanya zat bapak. Begitu juga zat bapak itu juga bisa jadi ada tanpa adanya zat ibn. Tapi yang di sini yang dimaksud itu adalah lebih kepada ta'akul zatnya ya. Gitu, ta'akul zatnya. Dalam artian apa? Saat kita memahami ada seorang yang di mana dia disifati dengan bapak, tanpa kita melihat bi'tibari sifat bapak, kita bisa membayangkan zat si bapak ini tadi. Oh, gini orangnya gini-gini dan seterusnya. Lanjut. Itu tadi yang pertama, pembagiannya. Bisa jadi masing-masingnya itu ada tanpa adanya yang lain, gitu. Berarti memang bisa aja, gitu. Yang di mana masing-masingnya itu bisa aja. Dan juga bisa jadi masing-masingnya ada, qad yujadu ahaduhuma, tapi ini bukan masing-masingnya ya, salah satunya gitu misalnya. Ini, nanti disebutkan antara ini nanti merembet-rembet nih masail yang beliau tuliskan ini. Karena tadi kan sedikit setidaknya kenapa muncul ini tadi? Karena kan muncul sanggahan tentang taqaddum dan ta'akhur kan? Gitu. Kenapa? Saat dicontohkan taqaddum dan ta'akhur yang di mana ini merupakan contoh daripada
sesuatu yang secara sya'an atau sesuatu yang secara kuah gitu. Sesuatu yang secara kuah. Kalau di ini secara kuah dia ada, maka ini juga pasti secara kuah dia ada. Kalau ini secara potensial dia nggak ada, maka ini juga pasti secara potensial dia nggak ada. Jelas ya? Rentetannya yang saya jelaskan nih. Nah, terus takodum dan ta'akhur ada yang mempermasalahkan karena bisa jadi mutakodim dan mutaakhir itu la yujadani ma'an. Nah, sehingga akhirnya belum mengatakan memang benar kalau secara zat memang benar bahwasanya antara mutakodim dan mutaakhir itu la yujadani ma'an. Dan nggak mesti mutakodim dan mutaakhir. Semua mutadhayyifan itu bisa jadi secara zat la yujadani ma'an. Makanya akhirnya beliau mengklasifikasikan untuk lebih menjelaskan i'tiron ini tadi. Jelas ya? Nah, yang pertama, ada antara mutadhayyifan yang di mana masing-masingnya bisa ada tanpa adanya yang lain. Tetapi secara ta'akul zat. Ta'akul zat ya. Gitu, secara ta'akul zat. Terus ada, itu yang pertama tadi. Kita sudah selesai. Maksudnya apa? Kita bisa menta'akulkan zat ab tanpa membutuhkan mafhum ibn. Atau tanpa membutuhkan ta'akul zat ibn. Paham? Kita bisa menta'akulkan zat ibn tanpa membutuhkan ta'akul zat ab. Jelas ya? Berarti bisa dua-duanya nih. Masing-masingnya tanpa butuh yang lain. Secara ta'akul zat. Bukan secara ta'akul mafhum bi'atibari kaunihi ibnan. Jelas? Oke. Terus yang kedua, tadi yang pertama kan? Yang pertama yang dimana kita ini kan kulun min huma, kulun ini aja nih, kulun min huma dunal akhor. Nih, yang pertama. Terus yang kedua beliau mengatakan apa? Ihdahuma. Ihdahuma berarti bedain ya antara kulun min huma sama ihdahuma. Ihdahuma itu berarti apa? Hanya salah satunya saja yang bisa ditaakulkan. Zatnya ya. Hanya zat salah satunya saja yang bisa ditaakulkan tanpa membutuhkan taakul zat yang lain. Tetapi zat yang lain nggak bisa ditaakulkan kecuali pasti wajib mentaakulkan zat yang satunya. Jelas? Gitu. Nah, ihdahuma dunal akhir. Terus ghairil aksi. Tanpa sebaliknya gitu. Nah, beliau mencontohkan di sini apa? Seperti idofah. Ini nanti agak terjadi mulakbat di sini nanti ini. Karena di sini beliau mencontohkan idofah di dalam al-ilm. Idofah antara al-alim sama al-ilm. Nah, pertama gini. Jadi nanti beliau mengatakan ini adalah idofah. Berarti apa? Kealimiyahan seseorang sama keilmiahan yang dimiliki dia. Dalam artian apa? Keilmiahan sesuatu itu pasti butuh lengket kepada kealimiahan seseorang. Paham ya? Berarti maksudnya apa? Zat daripada ilm nih, itu pasti membutuhkan zat daripada sesuatu yang memiliki ilm. Paham? Gitu. Kenapa? Karena ilm ini adalah sifat. Ilm ini sifat ya. Kalau dari sisi sifatnya, ilm itu adalah sifat dan sifat itu tidak akan muncul eksistensinya kecuali ada mausufnya. Paham ya? Yang di mana? Nah, berarti sifat ini pasti membutuhkan mausuf. Jelas sampai sini? Nah, sifat ini nggak akan muncul eksistensinya. Zat sifat gitu ya. Zat sifat itu nggak akan muncul eksistensinya kecuali dia ditempelkan kepada mausufnya. Terus, zat mausufnya itu kan si alim. Paham ya? Terus, kalau kita ta'akulkan zat si mausuf, apakah membutuhkan sifat ini? Enggak. Jelas ya? Itu yang dikatakan, masalah satunya bisa wujud ta'akul zatnya ya. Ta'akul zat salah satunya bisa terjadi tanpa membutuhkan yang lain. Tetapi yang lain ini nggak bisa terjadi ta'akul zatnya kecuali pasti membutuhkan satunya. Paham ya? Dan ini kedua, itu adalah nisbah. Kenapa? Karena mafhum keduanya, mafhum kealimiahan seseorang dan mafhum keilmiahan sesuatu ilm itu pasti saling membutuhkan. Sehingga kalau kita memahami seorang alim dari sisi dia memiliki sifat alim, pasti ada ilm. Dan saat kita memahami sesuatu ilm dari sisi itu ilm pasti ada yang memiliki, paham ya? Gitu. Tapi secara wujud zatnya yang membutuhkan kepada yang lain hanya zat ilm saja. Jelas ya alasannya? Karena ilm itu adalah sifat, sifat untuk menunjukkan eksistensinya pasti membutuhkan mausuf. Sedangkan zatnya si mausuf yaitu alim itu untuk ta'akul zatnya nggak butuh ilm. Jelas? Oke, ini maksud contohnya itu.
Maksud contoh yang beliau buat. Ini. Mana tadi? Yang kedua, qad yujadu ahaduhuma bidunil akhari min ghairi aksin kal alimi wal ilmi. Paham ya ininya runtutannya ya? Berarti hanya yang alim saja yang dia itu yujadu bidunil akhar. Kan secara sesuai tertib ya. Karena kan beliau mengatakan yujadu ahaduhuma bidunil akhar duna aksin. Kan gitu kan? Nah, berarti ahaduhuma yang beliau maksud karena tertib contohnya itu adalah si alim. Antara alim dan ilm. Alim itu yujad ta'akul zatnya tanpa membutuhkan ilm. Sedangkan ilm yujad ta'akul zatnya pasti membutuhkan alim. Kenapa? Karena alim itu adalah mausuf daripada si ilm dan ilm itu adalah sifat. Itu tadi pencetannya. Lanjut. Waqat yang tani'u. Nah, terkadang justru intina. Waqat yamtani'u kullun minhuma bidunil akhar. Itu adalah secara ta'akul zatnya ini kalau kita katakan. Karena kalau secara ta'akul mafhum ya namanya nisbah pasti dua-duanya saling membutuhkan. Nah, waqad yamtani'u kullun minhuma bidunil akhar yaitu yang di mana nggak bisa wujud kecuali pasti membutuhkan yang lain. Paham ya? Masing-masingnya. Itu antara apa? Antara illah dan ma'lul. Tetapi ma'lul bukan semua ma'lul, melainkan ma'lul yang khos. Kenapa? Karena kita udah membahas di dalam umur ammah bahwasanya satu illah itu bisa menghasilkan banyak ma'lul. Seperti kemarin saya contohkan, oh bukan di sini kayaknya. Misalnya saya katakan ada gelas yang dimana dia itu gampang pecah gitu ya, karena kalau misalnya gelas plastik dilempar nggak pecah. Nah, gelas gampang pecah saat kita buat ilah di dia, yaitu kita lepas dan dia itu jatuh. Nah, itu kan banyak ma'lul yang terjadi. Dalam artian apa? Pecah, terus menghasilkan suara kayak itu, terus jadi berapa keping. Itu kan intinya banyak ma'lul yang terjadi, jelas ya. Padahal ilahnya satu, yaitu saat kita melempar gelas itu. Tetapi ma'lul yang terjadi itu banyak, paham? Nah, tapi ini nanti yang dimaksud adalah ma'lul yang khos. Ma'lul yang khos itu adalah ma'lul yang memang hanya disebabkan oleh ilah ini. Suara apakah hanya disebabkan oleh dilempar kaca? Enggak kan? Gitu. Dalam artian apa? Kita enggak ngelakuin pekerjaan ngelempar kaca juga bisa menghasilkan suara. Jelas? Gitu. Pecah itu juga nanti seperti itu. Pecah apakah harus ilahnya itu dengan melempar? Enggak juga gitu. Nah, sehingga yang dimaksud di sini adalah ma'lul yang hanya khos bagi si ilah ini tadi. Ma'lulnya si ilah yang itu khos dari bagi ilah itu. Nah, wujud ta'akul zat antara ilah dengan ma'lul yang khos bagi ilah ini itu nggak bisa ada kecuali pasti membutuhkan yang lain. Wujud ta'akul zatnya ya. Gitu. Lanjut, itu tadi. Waksa mutakot dumi satu ini masih ngelanjut tadi nih. Gara-gara ada yang mengatakan bahwasanya taqaddum dan mutaakhir itu nggak bisa jadi contoh mutadhayyif. Kenapa? Karena dia bisa ada tidak barengan kayak gitu. Nah, ini masih dilanjutkan lagi. Ini taqaddum yang udah pernah saya jelaskan juga di umur ammah. Bahkan di muqaddimah mantik ini pasti saya jelasin ini. Yang pertama taqaddum bizaman. Taqaddum bizaman itu apa? Maksudnya apa? Alama ana annal mutaqaddima hasala fi zamanin lam yujad al mutaakhir. Jelas ya? Maksud taqaddum bizaman itu apa? Yang mutaqaddim itu dia udah husul, wujudnya udah husul di zaman yang dimana saat itu zaman itu mutaakhir belum ada. Makanya akhirnya dikatakan dengan taqaddum zaman fihi ka taqaddumi dzatil ab. Paham ya? Zat bukan mafhum, bukan kata taqaddumil ubuwah alal bunuah bukan, tetapi kata taqaddumi dzatil ab ala dzatil ibn gitu. Zatnya. Karena secara zat memang wujud zatnya Ibn itu ada di zaman yang dimana zaman itu wujud zatnya Ibn, maksudnya wujud zatnya Ab tadi ya. Wujud zatnya Ab itu ada di suatu zaman yang dimana di zaman itu wujud zatnya Ibn itu belum ada. Sehingga akhirnya secara zat kita mengatakan Ab itu lebih muqaddam daripada Ibn. Ai taqadduman zamanan. Jelas ya? Lanjut. Terus ada selanjutnya adalah taqaddumu bidzat atau bittoba. Nah, taqaddumu bidzat atau bittoba itu udah paham juga secara mafhumnya. Apa maknanya? Ala ma'na annal mutaqaddima yujadu bidunil mutaakhir dunal akas. Gitu. Yang di mana mutaqaddim itu ada tanpa adanya mutaakhir. Tetapi mutaakhir itu nggak bisa ada kalau misalnya mutaqaddim itu nggak ada. Paham? Itu
Itu yang dinamakan dengan toba gitu. Seperti apa? Seperti kata qaddumil juz'i 'alal kul. Kul itu adalah kumpulan daripada juzuk dan juzuk. Nah itu sehingga akhirnya wujudnya kul pasti setelah wujudnya juzuk dan juzuk. Karena wujudnya kul itu adalah kumpulan daripada wujudnya juzuk. Sedangkan wujudnya juzuk itu nggak membutuhkan wujudnya kul. Itu yang dimaksud. Berarti yang lebih takodumkan itu adalah juzuk, tetapi bit toba gitu. Karena dia yang akan menghimpun. Lanjut wa taqaddumun bil illah seperti kata qaddumi syamsi ala dau'i syamsi. Berarti seperti misalnya matahari dia itu menerangi, menghasilkan cahaya sehingga cahaya yang terhasilkan itu adalah ma'lul daripada matahari itu sendiri gitu. Nah, itu taqaddumnya itu taqaddum matahari itu dikatakan taqaddum bil illah. Kenapa? Karena sumber munculnya cahaya itu memang dari mataharinya. Paham ya? Gitu. Seperti di dulu itu oh enggak di dulu sih. Kalau di awal-awal pembahasan mantik itu misal kita ngejelasin taqaddum bil ilah itu seperti sering banget dicontohkan itu apa? Seperti kata qaddumil harokah. Harokahnya ya, bukan kata qaddumil khotam alal yad, bukan khotamnya, bukan cincinnya, tetapi harokah cincinnya. Jelas ya? Harokah cincin. Harokah tangannya daripada harokah cincinnya. Kenapa kok bisa ditakadumkan harokah tangannya? Karena harokah tangannya itulah yang menghasilkan gerak kepada harokah cincin. Makanya waktu itu saya balik, kalau seandainya cincinnya itu cincin berbaterai, yang dimana dia bisa bergerak sendiri, berarti kan tangan kita gerak gara-gara cincinnya gerak. Bukan cincinnya gerak gara-gara tangan kita gerak, paham ya? Saat itu kita sah mengatakan taqaddum harokatil khotam ala harokatil yad, paham? Kenapa? Karena muncul ilahnya itu di dalam khotam, bukan di dalam tangan, paham? Gitu. Lanjut. Atau wa taqaddum bil makan. Ini yang kita biasa dengar atau yang biasa kita tahu dengan diksi taqaddum birrutbah. Makan, posisi. Kata qadumun bil makan, kata qadumil imam 'alal ma'mum idza ja'ala al mabda al mihrab. Itu. Seperti kita mentaqaddumkan imam 'alal ma'mum. Karena kenapa? Karena ada posisi yang di mana dia lebih dekat secara jarak. Paham ya? Jadi ini bukan zaman, karena bisa jadi yang lebih dekat secara jarak itu dia lebih muda. Juga bukan secara syaraf, karena bisa jadi yang dekat secara jarak itu dia tidak lebih asyraf daripada orang-orang belakangnya, paham? Tetapi gara-gara dia itu secara jarak, maksud secara jarak itu apa? Secara jarak apapun. Gitu. Misalnya saya itu lebih taqaddum dari kalian bi'tibar jarak ke papan tulis. Paham ya? Gitu. Nah, itu nanti dikatakan dengan taqaddum bil makan atau bahasa lainnya itu adalah taqaddum bir rutbah gitu. Nah, kenapa didiksikan dengan taqaddum bir rutbah? Karena posisi yang dimaksud itu adalah imma posisi hissi, imma posisi maknawi. Paham ya? Maksudnya posisi maknawi ya. Seperti misalnya secara jabatan gitu. Secara jabatan si fulan lebih tinggi jabatannya. Itu kan dikatakan posisinya lebih tinggi atau posisinya lebih dekat ke bos gitu misalnya kan. Kenapa? Karena jabatan dia lebih tinggi. Gitu. Sehingga kalau seperti itu kita mengatakan takut dum makan, tetapi makannya itu makan maknawi. Padahal loh, di mana saya secara jarak itu lebih dekat dengan bosnya? Oke. Taqaddum makan, taqaddum bil imam 'alal ma'mum idza ja'ala al mabda al mihrab. Mabda al mihrab itu ya itu bagian depan dari tempat sholat itu mabda mihrabnya. Awal mihrab gitu. Selanjutnya yang terakhir taqaddum bisyaraf. Itu udah taqaddum bisyaraf itu karena ada syarafiyah yang dimiliki oleh sesuatu itu. Berarti itu jelas taqaddumnya ini adalah taqaddum ma'nawi gitu. Karena dia enggak hissi. Kalau taqaddum zaman itu kan taqaddumnya hissi. Jelas ya? Taqaddum zaman itu taqaddumnya hissi, taqaddum bil toba itu juga taqaddumnya hissi, juga taqaddum bil illah itu juga taqaddumnya hissi, taqaddum bil makan apalagi itu jelas banget hissinya. Tetapi makan seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ada makan yang maknawi. Itu sehingga akhirnya orang ditaqaddumkan karena jabatan dia lebih tinggi itu nanti bisa juga dikatakan dengan taqaddum bil rutbah atau bil makan gitu. Karena secara makan maknawi dia lebih tinggi. Selanjutnya taqaddum bisyaraf. Nah, taqaddum bisyaraf itu baru taqaddum maknawi. Karena kita nggak bisa melihat nih taqaddumnya dari sisi apa. Oh, ternyata si fulan anaknya ini. Misalnya kayak gitu. Oh, ternyata si fulan. Karena kan kalau secara zahir kita nggak bisa membedakan syarafiyah orang. Misal kalau syarafiyah hanya dinilai dari pakaiannya yang ini. Bisa aja orang yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dipakaikan itu apakah jadi syaraf? Enggak. Paham ya? Dalam artian apa? Syaraf itu bukan urusan hissi, tetapi urusan ma'nawi kayak gitu.
Makanya ada istilah emas itu mau dilempar ke rawa-rawa juga, dia nilainya nggak kurang. Paham ya? Gitu. Nah, begitu juga misalnya kotoran mau dibaluti apa dia tetap kotoran, kayak itu nilainya nggak nambah. Nah, itu yang dikatakan dengan syaraf itu adalah maknawi. Lanjut. Karena ada syaraf yang di dalam maknanya itu. Takut bisa kan takut demi alim ala jahil. Alim sama jahil itu kan nggak bisa dibedakan kalau dua-duanya sama-sama diem gitu. Kalau dua-duanya sama diem bisa jadi yang alim itu kayak jahil, yang jahil kayak alim seperti itu. Tapi kalau udah berbicara baru kita bisa menilai. Lanjut, kedua. Wa min khawasiha ini adalah khawas yang kedua daripada al-idhofah. Wa min khawasiha ay wa min khawasil idhofah wujubu in'ikasi kulli wahidin minal mutadaifaini ilal akhar. Apa maksudnya wujubu in'ikas? Ini nanti fihi nazar banget nih. Tolong dihapus semua. Ya. Boleh saya bilang justru ilmu bisa diuji tanpa sedangkan alimnya itu sesuatu yang itu kepada ini. Oh, kan kita bahasnya zatnya ya, bukan dia bersifat ini itunya. Zatnya. Kita misalnya memiliki ilmu, tapi zat kita itu kan nggak membutuhkan mausuf ilmu, zatnya zat kita. Tetapi zat ilm, kenapa kok dikatakan zat ilm? Karena ilm itu sifat. Sifat itu nggak akan eksis kecuali dia nempel ke sesuatu. Karena kalau misalnya dia nggak nempel kepada apapun, sifat itu umur itibari. Paham ya? Makanya akhirnya ilm itu justru yang membutuhkan alim. Karena dia sifat sehingga akhirnya zat sifatnya ini untuk wujud maka membutuhkan alimnya gitu. Sedangkan alim zat si alim itu berarti zatnya ya, bukan bi'tibari kaunihi aliman. Karena kalau bi'tibari kaunihi aliman ya jadi idhofah namanya. Ini mana dua-duanya saling butuh. Tapi bi'tibari kaunihi zatan gitu. Maka zat ilm itu juga membutuhkan alim. Lanjut ya. Oke, sekarang kita bahas yang kedua nih. Yang kedua khawasnya. Apa wujubu inikas? Kan belum mengatakan yang kedua ya. Ini tadi satu, sekarang yang kedua. Wujubu inikasi. Wujubu inikasi. Kulli wahidin. Nah ini nanti sebenarnya syarat atau khawas ini tuh ada nazarnya ya. Karena waktu dimaksud inikas, itu inikas di dalam hamal. Hamal yang dimaksud di sini adalah al-hukmu bihi. Gitu. Al-hukmu bihi. Maksudnya apa? Misalnya gini, kita mengatakan kalau misalnya antara ubuah sama al bunuah gitu ya. Kan berarti al ubuah sama bunuah itu kan ada abun dan ada iben. Gitu kan? Nah, pihak ini kenapa dia dikatakan abun? Karena abun kenapa dia dikatakan abun? Kenapa dia dikatakan abun? Karena dia itu abu iben. Paham ya maksudnya ya? Ini nih, yang pihak sana nih. Kenapa dia dikatakan abun? Karena dia itu abu iben. Berarti kalau kita katakan abun, huwa abu iben. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Karena dia bapaknya anak. Paham? Oke, kita balik. Kita balik dengan katakan apa? Oke. Loh, terus kenapa dia dikatakan iben? Nah, kita balik nih, kita tukar ke sini nih. Kita tukar dengan katakan kenapa dia dikatakan iben? Karena dia ibnu abin. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini aja yang maksud. Kalau dia itu berarti kan abun ini menjadi maudhu'nya, ini menjadi mahmulnya. Ada jimnya. Ini menjadi maudhu'nya, ini menjadi mahmulnya. Jelas ya? Maka bisa dibalik kayak gitu. Dia ini menjadi maudhu'nya dan juga yang ini menjadi mahmulnya. Paham ya? Mahmul maksudnya apa? Mudhof ilaih daripada mahmul gitu. Jelas? Nah, abun huwa abu ibn. Ibn huwa ibnu abin. Bisa dibalik kan? Paham? Nah, ini yang dimaksud dengan wajib bisa dibalik masing-masingnya. Kalau hanya bisa dibalik di salah satunya aja, maka nggak bisa. Jelas ya? Gitu. Ada yang kurang jelas? Nah, ini makanya tadi saya singgung apa? Saya singgung bahwasanya ini
Khawas yang ini itu nanti fi nadhar. Fi nadhar dalam artian apa? Fi nadhar dalam artian kepada sesuatu yang di mana dia itu idofah ya. Idofah sesuatu antara sesuatu yang lainnya dia itu idofah. Tetapi yang lainnya itu lafadznya nggak ada lafadz yang pertama sama sekali kayak gitu. Nggak ada lafadz yang pertama. Kalau ini kan antara ubuah sama bunua, antara abun sama ibn itu kan memang bisa lengket gitu. Memang bisa lengket dalam artian apa? Misalnya abun itu adalah kenapa dikatakan abun? Karena dia abnya ibn. Jelas? Kenapa dikatakan ibn? Karena dia ibnunya abin. Kan gitu, kalau kita balik ya. Gitu. Begitu juga misalnya antara keponakan dan paman, itu kan saling lengket. Jelas ya. Kenapa dia dikatakan keponakan? Karena dia adalah ponaannya paman. Kan gitu. Kenapa dikatakan paman? Karena dia adalah pamannya ponaan. Jelas ya? Sampai sini? Nah, terus nanti ada hal yang dimana lafadznya itu nggak kayak gini. Kayak itu, lafadznya itu nggak nempel kayak gini gitu. Seperti misalnya antara apa misalnya antara burung dan burung itu kan memiliki sayap. Kayak itu kan. Berarti kalau kita memahami burung, oh berarti dia yang bersayap. Kalau kita memahami sayap berarti ini adalah burung. Kayak itu. Tetapi antara burung dan sayap itu nggak ada keterikatan seperti dua ini. Jelas ya? Nah, sehingga untuk lafadz-lafadz yang di luar sana itu nanti lafadznya diperbaiki. Diperbaiki dalam rangka agar bisa dipraktekkan ke dalam hal ini. Jelas? Oke. Itu intisari yang disebut nanti di dalam hasiah-hasiahnya. Nanti ada muskilah di situ. Aneh, kita baca ya. Wa min khawasiha ay wa min khawasil idhofah wujubu in'ikasi kulli wahidin minal mutadaifaini ilal akhar. Apa maksudnya in'ikas? Ay yuhkamu. Berarti yuhkam ya. Yuhkam maksudnya apa? Yuhkamu bihi. Makanya pakainya yuhkamu bi idhofah. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwasanya ini yang dimaksud dimahmulkan. Bukan yuhkamu ala. Karena kan kalau misalnya yuhkamu ala jadi maudhu, mahkum alaih. Paham? Tapi kalau misalnya yuhkamu bihi jadi mahmul. Berarti sama dengan kata-kata yuhmalu gitu aja. Yuhmalu an. Karena kalau misalnya hamal itu pakainya an. Kalau mahmul itu pakainya an. Berarti sama tuh maknanya yuhkamu bi idhofati kulli wahidin minal mutadaifaini ila sahibihi min haitsu huwa mudhafun ilaihi. Jelas ya lafadznya? Karena kita udah praktekkan tadi duluan, maka langsung ngerti oh gitu maksudnya gitu. Atau juga bisa kita ganti lafadznya dengan yuhmalu an idhofati kulli wahidin minnal mutadaifaini. Berarti antara idhofahnya masing-masing mutadaifaini bisa kita tukar. Kan ini tadi, misalnya ini kan menjadi mudhof ilaih dari mutadhayyifan yang si'af. Ya itu kan, bisa kita tukar, kita jadikan dia menjadi mudhof. Paham? Berarti dalam artian apa? Antara idhofah itu mudhof bisa menjadi mudhof ilaih bisa menjadi mudhof. Paham ya? Berarti bisa kita katakan abunya ibn, bisa kita katakan ibnunya abin. Paham? Gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak tadi tuh antara junah sama toir kan nggak bisa kita katakan burungnya sayap kan nggak bisa. Kita cuma bisa mengatakan sayapnya burung, paham? Tapi burungnya sayap nggak bisa, paham ya? Nah sehingga untuk hal-hal yang kayak gitu yang lafal-lafal secara zahirnya nggak bisa dibalik, nanti diksinya diubah, gitu jelas ya? Diksinya nanti diubah. Karena nanti di itirat kayak gitu loh, nggak semua loh kayak itu. Banyak juga idofah yang dimana lafadznya nggak bisa menjadi mudhof ilaih dibalik kayak gitu. Kan banyak. Kalau misalnya paman sama ponaan itu bisa kayaknya paman sensitif ya. Nenek sama cucu misalnya gitu ya. Gitu itu lagi. Misalnya antara kakek dan cucu gitu ya. Cucunya kakek dan kakeknya cucu bisa kita tukar. Gitu loh maksudnya paham ya? Bisa ditukar masing-masing. Saudara itu juga bisa, saudara ditukar-tukar kan bisa. Adik, kakak gitu, adiknya kakak sama kakaknya adik itu bisa. Lanjut. Fakama takul, contohnya gini, al-ab abul ibn. Itu contohnya. Al-ab itu, bapak itu siapa sih? Bapak itu adalah bapaknya si anak. Gitu misalnya. Loh, terus si anak itu siapa? Anak itu adalah anaknya si bapak. Kan gitu jelas ya maksudnya ya. Bisa ya. Walaupun anak juga anaknya si ibu, iya benar. Kita nggak menafikan itu. Lanjut. Fakama takul al-ab abul ibn. Takul al-ibn ibnul ab. Sama dalam artian masing-masing mudhof dan mudhof ilaih bisa menempati ruangan masing-masing ini. Wa idza lam tu'tabar al haitsiyah lam yatahaqqaq al inikas. Apa maksudnya? Kenapa kok kita bisa membalik itu?
Kenapa kita bisa membalik itu? Karena kita melihat dari haitsiyah ab bi'tibari kaunihi aban. Paham ya? Dan juga karena kita melihat dari haitsiyah ibn bi'tibari kaunihi ibn. Karena haitsiyah itu yang kita lihat. Tapi kalau haitsiyah yang lain, maka kita nggak bisa balik auto balik itu. Jelas ya? Kalau kita ngelihat dari haitsiyah, misalnya dari haitsiyah apa gitu, bos atau misalnya dari haitsiyah dia itu petinggi kayak itu misalnya, nggak bisa dibalik. Jelas ya? Gitu, nggak bisa dibalik itu kalau haitsiyahnya haitsiyah yang lain. Nah itu. Idza lam tu'tabar al-haysiyah ini maksudnya. Kalau misalnya nggak kita melihat atau nggak mengiktibar dari haysiyah ini, maksudnya haysiyah ini adalah haysiyah idhofah, lam yatahaqqaqil al-inikas, maka nggak akan terjadi inikas. Kama law udhifa al-ab ilal ibn min haitsu huwa insan. Ini contohnya nih. Contohnya kalau kita misalnya mengidhofakan ab kepada ibn tetapi haysiyah abnya ini insan. Paham ya maksudnya ya? Maka kan kita bisa mengatakan al-ab abu insan. Karena ibnnya itu kita ngelihat bi'tibari kaunihi insanan, bukan bi'tibari kaunihi ibnan. Paham? Baru kita mengatakan al-ab abu insan. Nggak bisa kan dibalik itu? Dibalik dengan mengatakan apa? Al-insan abu apa nanti? Al-insan insanul ab. Nggak bisa kan? Paham ya maksudnya ya? Kenapa tadi bisa dibalik? Karena haifiyah yang kita lihat bi'tibari ab itu bi'tibari kaunihi aban dan ibn itu bi'tibari kaunihi ibnan. Tapi kalau misalnya bukan haifiyah itu maka nggak bisa dibalik. Seperti ini tadi, insan apa? Ibn kita lihat bi'tibari kaunihi insan. Maka kita mengatakan bahwasanya al-ab abu insan. Nggak bisa kita katakan insan insanul ab. Nggak bisa. Lanjut ya. Qala fi syarhil maqasid. Berarti Imam Sa'ad mengatakan wa tariqu ma'rifatil inikas. Ini tariq ma'rifatil inikas itu gini. Beliau contohkan nanti. Kita masih contohkan ini ya. Contohkan ini dan contohkan ini. Tapi kita lihat zatnya ini aja. Zat ab dan zat ibn. Zat ab itu kan memiliki banyak banget sifat. Paham ya? Sifat lelaki, sifat dia panjang, sifat dia berani, sifat dia banyak sifat-sifat. Nah, salah satu dari sekian banyak sifatnya itu adalah sifat ubuah. Paham ya? Begitu juga zat ibn. Zat ibn itu juga memiliki banyak sifat. Yaitu sifat misalnya kekanak-kanakan, cengeng, apapun itu. Gitu misalnya. Terus dia itu imut misalnya masih ibn kan. Gitu. Gemoy misalnya agak ini oke. Okay. Terus nah, itu kan sifat-sifat yang dimiliki dua ini. Nah, tapi kita katakan untuk mengetahui dobit inikas, ini ya, ini dobit yang dibuat sama Imam Sa'ad ya. Untuk mengetahui dobit inikas, beliau nggak mencontohkan gini nih. Karena ini muskilah nanti. Paham ya? Ini muskilah kenapa? Ini kan karena lafadznya bisa dibalik. Kalau misalnya kita temui suatu yang mudhof dan mudhof ilaih, lafadznya nggak bisa dibalik, gimana? Gitu. Maka nanti kalian kalau ngelihat tasiyahnya itu dicontohkan seperti antara burung dan sayap kayak gitu, antara sayap dan burung kayak gitu. Kita bisa mengatakan sayapnya burung, tapi kita nggak bisa mengatakan burungnya sayap kayak itu. Nggak ini kan, nggak masuk kayak gitu. Nah, oke, berarti beliau membuat cara lain untuk mengetahui dobit ini kas. Gitu. Apa cara lainnya? Nah, kita lihat zat ab, kita lihat zat ibn. Nah, pertama kita lihat zat ab aja. Zat ab ini memiliki banyak banget ausof. Jelas ya? Zat abun itu memiliki banyak banget ausof. Yaitu tadi ausofnya, yaitu dia laki, dia tinggi, dia berani, dia banyak duit misalnya. Terus dan ini dan ini dan ini. Salah satu dari sekian banyaknya itu adalah sifat ubuah. Paham? Begitu juga zat ibn memiliki banyak ausof dan salah satu dari sekian banyaknya itu adalah sifat bunuah. Jelas? Sekarang coba kita pasangkan sifat ubuah saja ke dia. Paham ya? Sifat ubuah saja ke ab ini tadi, gitu. Dengan menafikan sifat-sifat yang lainnya. Paham? Di saat itu maka yang muncul idofanya pasti hanya sifat bunuah. Jelas ya maksudnya ya? Di saat itu yang muncul pasti hanya sifat bunuah, gitu. Begitu juga saat di sini. Hilangkan semua sifat ibn,
lalu kita pasangkan hanya sifat bunuah saja. Di saat itu juga pasti yang muncul hanya sifat ubuah. Maksudnya idofah ke yang lain ya. Gitu. Karena kan kalau misalnya bi'atibari kaunihi tinggi misalnya, maka kita nggak bisa mengatakan bahwasanya dia pasti seorang bapak, kan nggak gitu. Atau dia pasti memiliki seorang anak yang lain, enggak. Tapi bi'atibari kaunihi abun atau ubuah, maka pasti dia memiliki yang lain. Itu muncul idofah. Paham ya? Dan juga di pihak ini juga saat kita bayangkan itu juga muncul ini. Nah, terus kita balikkan. Datangkan semua ausof dia, tapi kita hilangkan ausof yang ini. Paham ya? Jelas nggak maksudnya? Kita datangkan semua ausofnya up. Banyak banget itu kan ausofnya up, tapi kita hilangkan ausof yang ini. Maka pasti nggak muncul idofah kepada Ibn. Paham ya? Begitu juga di dalam Ibn. Datangkan semua ausofnya Ibn, tapi tanpa mendatangkan ini, maka pasti nggak muncul idofah ke sini. Jelas? Nah itu. Kalau itu baru dobitnya inikas. Kalau seperti itu bisa dibalik, bisa kebalik. Jelas ya? Nah ini nggak bermasalah, walaupun nanti kepada sesuatu yang lain yang diksinya ini nggak bisa dibalik-balik kayak gini. Gitu. Itu nggak bermasalah. Nah ini yang dimaksud sama beliau saat beliau menjelaskan ulang tentang dobit inikas atau toriqu ma'rifatil inikas yang disebut sama Imam Sa'ad At-Taftazani. Nah ini beliau katakan apa? Wa tariqu ma'rifatil inikas an tanzura fi awsafit tarafain. Torof ya, bukan mafhum, tapi torof. Berarti torof ab dan torof ibn. Kalau ab dan ibn itu sedang kita jadikan sebagai contoh. Oke. Kita lihat kepada semua sifat daripada masing-masing torof. Kayak itu. Berarti semua sifat yang ada. Kan banyak banget sifatnya. Sifat dia itu berambut pirang misalnya, sifat dia itu bersuara gini misalnya, bersuara bagus. Itu semua adalah sifatnya. Fakamaka nah idza wada'tahu rafa'ta ghairahu itu baqiyat al-idhafah. Wada'tahu itu maksudnya apa? Kalau seandainya kamu memasang sifat hanya bi'tibar ini saja, bi'tibar idhafah saja yaitu ubuah tadi. Kalau kita contohkan ubuah dan bunuah ya. Kita lihat semua sifat yang ada di torof ab dan semua sifat yang ada di torof ibn. Selama kita hanya memasang sifat ubuah saja dengan merofa semua sifat yang lain, baqiyat idhofah. Pasti nanti akan tersisa idhofah. Jelas? Wa idza rafa'tahu wa wada'ta ghairahu. Nah, kebalikannya, kalau kamu menghilangkan sifat ubuahnya dan kita masukkan semua sifat yang lain selain ubuah, maka nggak terjadi idhofah lagi. Jelas ya? Begitu juga kalau kita balik. Ini yang kita katakan. Wa idza rafa'tahu wa wada'ta ghairahu lam tabqa al-idhafatu. Fa huwa allazi ilaihi al-idhafah. Maka inilah yang dinamakan dengan idhafah gitu. Yang terjadi ini kas tadi. Masalan, contoh, idza tabarta minal ibni al-bunuwata ma'a nafyi sa'iris sifat. Nah, ini berarti taraf ibn ya. Kita menganggap di dalam semua sifatnya ibn. Ibn itu banyak banget sifat, tetapi sifat yang kita iktibarkan itu hanya sifat bunuahnya saja. Dengan menafikan semua sifat yang lain, kanal ab mudhafan ilaihi. Pasti yang kebayang kita hanya abnya saja. Paham ya? Wa idza rafa'tal al-bunuwah, kebalikan. Kalau misalnya bunuahnya yang kita hilangkan dan kita masukkan semua sifat yang lain, ma'tibaril bawaqi lam tatahaqqil al-idhafatu. Maka enggak terjadi idhafah. Jelas ya? Nah, intah selesai. Yang ketiga, wa min khawasiha. Khawas daripada idhofah yang ketiga, yang terakhir juga yang ketiga, annaha idza kanat mutlaqan ay ghairu muayyanatin aw muhassalatan ay muayyanatin min tarfin kanat fit tarfil akhar kadzalik. Ini berarti salah satu kekhususan idhofah itu juga kalau misalnya dia mutlak, maka sisi lain itu juga mutlak. Kalau dia itu muhassalah, maka sisi lain itu juga pasti muhassalah. Gini maksudnya. Mutlak itu misalnya seperti apa? Saat kita memahami ada sesuatu yang bersifat setengah, pasti ada sesuatu yang bersifat 2 kali lipat. Paham ya maksudnya? Kenapa dia katakan setengah? Karena ada 2 kali lipatnya sesuatu yang lain. Paham? Begitu juga saat dikatakan sesuatu itu memiliki sifat 2 kali lipat, terjadi di'fun, maksudnya di'fun itu maksudnya terjadi lipatan gitu. Terjadi lipatan, maka juga pasti kita memahami bahwasanya dia juga bisa terjadi nisfi. Nisfi itu apa? Terjadi setengahnya, paham ya? Gitu. Nah, ini apabila kita hanya mengatakan setengah saja secara mutlak,
gitu. Maka kita akan memahami ini juga secara mutlak tanpa kita memahami setengah dari apa. Tapi kalau kita memahami setengah dari 8 gitu misalnya, atau misalnya ini adalah setengahnya 8, oh auto kita memahami setengahnya 8 yaitu 4. Yaitu apa? Yang di mana 4 itu adalah 2 kali lipat dari 8 itu adalah 2 kali lipat daripada 4. Berarti kita mengatakan apa? Oh ini setengah daripada 8. Nah, sehingga akhirnya 8 itu adalah 2 kali lipat 4 itu adalah setengah daripada 8. Sehingga 8 itu adalah 2 kali lipat daripada 4. Berarti apa? Kalau seandainya salah satu nisbahnya itu mutlakoh, setengah saja, maka kita memahami nisbah yang lain itu juga mutlak. Ya udah, berarti ada yang 2 kali lipat. 2 kali lipat dari apa? Lah, tadi kan yang sana mutlak, ya sini juga mutlak. Tapi kalau misalnya yang salah satunya itu muqayyad, setengah dari 8, itu misalnya. Maka yang lainnya itu pasti juga muqayyad, karena udah ada muqayyad di satu torof, paham ya? Nah, muqayyad di satu torof itu dinamakan dengan muhassalah. Kalau ini mutlakoh. Jelas ya? Itu khawasnya, khawas salah satunya itu. Berarti keitlakan dan kemuhassolahan yang ngikut kepada yang lain. Kalau yang satunya mutlak, ini ngikut mutlak juga. Kalau yang satunya muhassalah, ini juga ikut muhassalah. Jelas ya? Itu yang ketiga. Wa min khawasiha ay wa min khawasil idhofah annaha ay annal idhofata idza kanat mutlaqan. Itu maksud mutlaqan tuh ghairu muayyanan. Gitu. Berarti dia enggak menjelaskan Eee, nggak tertakyin kepada apa gitu. Idza kanat mutlaqan aw kanat muhassalatan kanat fit tarfil akhar kadzalik gitu Mas ya. Berarti kalau kita ubah diksinya untuk memahamkan idza kanat mutlaqan kanat fit tarfil akhar mutlaqan gitu. Ai wa idza kanat muhassalatan kanat fit tarfil akhar muhassalatan gitu atau muhassalatun. Jelas ya maksudnya? Masalan contoh nih, an-nisfu al-mutlaq bi iza'id di'fil al-mutlaq wa bil akas. Itu berarti kita memahami satu torof dia memiliki sifat setengah. Berarti kita auto memahami torof yang lain memiliki sifat 2 kali lipat dari setengah ini. Kenapa? Karena dia disifati setengah karena ada sesuatu yang lain yang 2 kali lipat. Paham ya? Karena kalau misalnya nggak ada sesuatu yang lain apapun memiliki sifat 2 kali lipat, nggak ada sesuatu yang disifati setengah. Jelas? Begitu juga sesuatu disifati 2 kali lipat karena ada sesuatu yang lain memiliki sifat setengah. Jelas ya? Oke itu. Tapi kan dia nggak mengatakan setengah dari apa dan 2 kali lipat dari apa. Sehingga kalau kita hanya memahami, oh ini setengahnya. Langsung kita memahami, oh berarti ada yang 2 kali lipatnya gitu kan. Tapi kan kita nggak paham 2 kali lipat apa. Karena kenapa? Karena satu torofnya ini mutlaqah. Sehingga akhirnya membuat torof yang lainnya itu juga mutlaqah. Tapi, oh ini setengah dari, atau oh ini 2 kali lipat daripada 4 kayak itu. Oh berarti yang satunya ini pasti sekian kayak itu misalnya. Kenapa? Karena kita udah memukoyatkannya atau kita itu udah memuhassolahkannya, udah terjadi ta'yun atau sudah terjadi ta'yin. Ini, masalan an-nisfu al-mutlaqu bi iza'id di'fi al-mutlaqi wa bil akas. Wa bil akas berarti dibalik. Ai ad-di'fu al-mutlaqu bi iza'i an-nisfi al-mutlaqi gitu sama. Fa idza hasalta an-nisfiyah atau fa idza hasalat an-nisfiyatu fi janibin hasalat ad-di'fiyati fil janibil akhar wa bil akas. Kalau misalnya kita paham sisi nisfiyahnya satu torof, maka kita auto paham sisi di'fiyah torof yang lain gitu. Begitu juga sebaliknya. Wad-di'fu al-makhsus, begitu juga itu kan kalau misalnya mutlak ya. Sehingga akhirnya kita paham torof yang lain juga secara mutlak. Kenapa kok bisa torof yang lain kita pahami secara mutlak? Karena torof yang pertama kita pahami secara mutlak. Begitu juga kalau torof yang pertama kita pahami secara muhassalah dalam artian udah ditakyin dia itu setengah dari apa kayak itu atau dia itu lebih besar dari apa kan gitu. Bisa dikatakan oh ini lebih besar, oh, berarti ada sesuatu yang lebih kecil. Secara mutlak gitu kan. Karena kita cukup mujarad mafhum lebih besar masuk kepada kita mafhum lebih kecil secara mutlak. Tapi kalau dikatakan oh ini lebih besar daripada bola, oh berarti ada yang lebih kecil daripada bola juga. Paham ya? Sehingga kita nggak membayangkan, oh ada yang lebih besar daripada bola, oh berarti ada yang lebih kecil daripada bumi. Kan nggak kayak gitu. Paham ya? Itu yang dimaksud kalau yang torof satu mutlak, yang lain ikut mutlak. Kalau yang torof satu itu muhassalah, yang lain juga ikut muhassalah. Paham ya? Oke, ini. Wan di'fu al maksus contohnya nih ka'arba'ati bi iza inisfihi kasnaini itu. Berarti 4 dari sisi dia itu ada setengahnya yaitu 2. Begitu juga wa kal asyrah fahiya nisful ishrin wal ishruna di'ful al asyrah gitu. Berarti 10 itu adalah setengah daripada
20 dan 20 itu adalah 2 kali lipat daripada 10 gitu. Dalam artian nisfiyahnya itu auto kita pahami secara muhassalah. Kalau satu torofnya itu juga kita pahami secara muhassalah. Jelas ya? Lanjut. Qala al-Husain bin Abdullah bin Sina, Imam bin Sina, bisin muhmalah wa alif maksurah. Ini maksud beliau hanya menjelaskan bisin muhmalah berarti bukan shin. Sina gitu, bukan shina. Kan sin itu cuma dua ya, bentuk pakai gigi dua itu kan cuma dua, ima sin, ima shin. Begitu juga misal ta, fa sama ba itu ada tiga ya kemungkinan. Jadi misalnya kemungkinannya gini, gini doang, itu kan ada tiga kemungkinan kan? Kenapa nun nggak masuk? Karena nun lebih kecil tulisannya. Itu kan secara hot ya gitu. Ini ima ta, ima sa, ima ba gitu. Tapi kalau gini, ada gini ya, ada giginya ya. Nah ini kan ada dua kemungkinan. Kita jangan bingung kalau misalnya kitabnya kitab kayak gini. Ini kan dibayangkan kitab Turos. Kitab Turos itu belum ada titik. Makanya titik di dalam Al-Quran itu bid'ah itu. Paham ya maksud saya? Kalau orang yang dikit-dikit zaman Nabi nggak ada, zaman Nabi nggak ada, dia baca Quran aja pakai titik, pakai baris itu zaman Nabi nggak ada juga itu. Kata gitu. Itu jelas bid'ahnya itu karena nggak ada. Rusam Utsmani itu nggak ada titiknya, nggak ada titik, nggak ada. Jangankan baris ya, titik aja nggak ada kayak gitu. Tapi mereka kok bisa baca ya? Karena itu kan memang bahasa mereka. Seperti halnya misalnya kita mengatakan begini, ya dapat kan gitu kan? Ini kan bisa dipat, bisa diput, bisa dapit kan gitu. Tapi kita auto mengatakan saya dapat kan gitu. Padahal kan bisa jadi sayu daput kan gitu bisa kan gitu kan. Paham ya? Itulah yang terjadi di dalam bahasa sana gitu. Nggak ada titik, nggak ada baris, mereka bisa baca karena itu bahasa mereka. Saleko mereka, sebagaimana kita misalnya contoh ketik-ketik kayak ini tuh bisa aja kita baca. Mau pakai angka, mau pakai tanda seru, tanda ini tetap bisa kita baca itu. Karena itu bahasa kita. Itu yang dinamakan dengan bisalikoh. Yaitu kita memahaminya itu dengan bisalikoh, dengan tabiat kita, fitrah kita. Oke, kok malah bahas itu ya? Karena bisin muhmalah. Karena ada yang dulu saya pernah dapat pertanyaan itu, Ustaz, ini kan memang nggak ada ininya. Maksudnya sinnya kan memang nggak ada titiknya kan gitu. Ngapain kok ada ditambah kata-kata bisin muhmalah? Itu kan berarti egois banget ya. Egois banget karena memposisikan dia sedang baca yang memang nggak ada titiknya gitu. Tapi coba diposisikan ini zaman masih toros yang titik itu belum ada, perlu ditambah kayak ini. Seperti misalnya ada kata-kata addal al-mu'jamah kayak itu misalnya itu kan berarti ada titiknya. Kalau misalnya addal al-muhmalah itu berarti dal gitu kan. Padahal sama-sama itu, sama-sama apa, tulisannya sama gitu. Lanjut. Nah, Ibnu Sina itu mengatakan apa? Takadul idhofat tanhasiru fi aksamil muadalah. Nah, nanti beliau ada mendiksikan dengan kata-kata muadalah. Muadalah itu nanti ada 3 jenis. Intinya muadalah itu gini. Muadalah itu bukan ijazah ya. Nah, ada yang dikatakan muadalah. Tadi kan masing-masing ulama atau masing-masing imam itu kan memasang dobit ya. Dobit idhofah itu terjadi gimana? Gitu. Nah, saat disebutkan 3, maka disebutkan bosnya dobit pertama gini, dobit kedua gini. Itu apa khosnya? Sehingga akhirnya kalau kamu menemukan ada yang memiliki karakteristik seperti ini, ketahuilah itu idhofah. Jelas? Nah, Ibnu Sina menambahkan bahwasanya idhofah itu salah satu dobitnya dia itu juga yang dikatakan dengan muadalah. Muadalah itu apa? Ada keselarasan antara ini sama ini, ada kesamaan. Saat dikatakan ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Paham ya? Karena ada perbedaan itulah dan berusaha untuk disamakan, makanya dinamakan dengan muadalah. Paham ya? Itu berarti mau disamaratakan. Kalau dalam bahasa kita adalah penyetaraan, kan gitu kan? Kenapa kok dikatakan penyetaraan? Karena wakilnya beda. Jelas ya? Nah, dobitnya idofa itu adalah nih, muadalah. Disetarakan secara mafhum. Karena kenapa? Karena secara zat beda. Antara zat ab sama zat ibn itu secara zat beda. Sehingga akhirnya terjadi takodum yang berbeda-beda ini. Sehingga kalau misalnya kita ngelihat ibnnya ini ulama, abnya ini bukan ulama, takodumnya syaraf. Ibn yang syaraf. Ibnnya ini imam, abnya ini makmum. Maka takodumnya berutbah. Yang dimana ibn menjadi lebih muqaddam. Paham ya? Tapi secara zaman ini berarti kan memang beda ini dua. Tapi diupayakan untuk disetarakan. Setarakan secara mafhum. Nah, diupayakan untuk disetarakan itulah yang dinamakan dengan muadalah. Makanya kan muadalah kalau diartikan bahasa Indonesia itu penyetaraan. Paham ya? Padahal ini sekolah yang berbeda-beda tapi disetarakan gitu. Jelas? Nah, berarti kan kalau dikatakan dobinya adalah muadalah, sebelum terjadinya muadalah berarti kan ada perbedaan.
Nah, perbedaannya itu sebelum terjadi yang muadalah itu imma biziyadah. Ziyadah itu maksudnya karena ada yang lebih aqwa, ada yang lebih duluan, ada yang lebih kuat, ada yang lebih apa. Perbedaan sebelumnya. Seperti misalnya antara ab sama ibn. Itu ada terjadi perbedaan tetapi biziyadah yang di mana waktunya si ab itu lebih lama daripada waktunya si ibn. Contoh, atau saat ibnnya masih kecil, maka secara tenaga dianya lebih aqwa daripada ini. Itu kan berarti ada ziyadah wa nuqsan. Jelas ya? Nah, itu yang disebut dengan muadalah. Kita lihat maknanya. Tanhasiru fi aqsamil muadalah. Yang pertama allati biziyadah. Pertama itu aqsam muadalah yang pertama adalah biziyadah. Berarti ada perbedaan secara ziyadah wa nuqsan. Wallati bil fi'li wal infial. Ada perbedaan secara yang satu menjadi aksi, yang satu menjadi dampak dan juga kebalikannya. Wallati bil muhakah. Muhakah itu sama dengan eh, ada keselarasan gitu aja deh. Muhakatu sama yuhaki itu maksudnya sama dengan yang lain. Mutabik. Makanya kata-kata yutabikuhu itu sama dengan yuhakihi gitu. Berarti apa? Selaras atau sejalan gitu. Itu yang dinamakan dengan muhaka. Itu berarti ada tiga nih yang dimana sebelumnya itu sebelum terjadi yang muadalah itu ada perbedaan yaitu di dalam az-ziyadah. Terus perbedaan di dalam al-fi'li wal infial. Fi'al dan infial itu berarti aksi dan dampak gitu ya. Aksi dan reaksi atau aksi dan dampak. Dan juga dalam keselarasan gitu. Selaras itu biasa nanti dicontohkan seperti ukhuwah. Itu juga kan ada keselarasan antara saya dengan yang lainnya. Misalnya saya dengan saudara saya itu ada nisbah. Nisbahnya itu adalah ukhuwah kayak itu. Berarti saya akhun lahu wa huwa akhun li kayak itu misalnya. Itu kan berarti ada muhakah antara saya dan dia, nggak ada perbedaan apa-apa gitu. Beda dengan antara ab sama ibn. Lanjut. Nah, dicontohkan ini contohnya ya. Wallati bil fi'al wal infial wallati bil muhakat. Terus kal qahir wal ghalib. Berarti kalau dikatakan, wah si ini yang menang. Oh berarti kita langsung memasukkan mafhum ada yang kalah. Kenapa dia dikatakan kalah? Karena ada yang menang. Paham ya? Muter mafhumnya itu. Nah berarti kok bisa ada idofah antara qahir dan ghalib? Karena ada ziyadah yang dimana al-qahir itu aqwa daripada al-ghalib. Makanya akhirnya al-qahir itu yang menang. Al-qahir itu masa menaklukkan ya. Al-qahir itu yang menang sedangkan al-ghalib itu yang kalah. Kenapa? Karena ada ziyadah. Paham? Itu. Kal qati' wal munqati'. Itu yang contoh itu tadi al qahir wal ghalib contoh daripada ziyadah gitu. Berarti ini beliau sedang membuat as-sabr wa taksim tapi murattab gitu. Berarti beliau mengatakan apa? Aksamnya muadalah itu ada tiga aksamnya. Yang pertama apa tadi? Az-ziyadah. Terus al-fi'ali wal infial. Baru yang ketiga al-muhakah. Nah, az-ziyadah, al-fi'al wal fi'al, al-muhakkak kan beliau contoh tartib. Contoh-contohnya itu juga nanti tartib. Dicontoh di sini apa? Al-qahir wal ghalib. Contoh di sini al-qati' al-qati' wal munqati' gitu. Dah, nanti kita lihat di kitab. Al-qati' wal munqati' itu contoh daripada al-fi'al sama al-infial. Ada perbedaan situ yang satu menjadi aksi, yang satu menjadi dampak. Baru selanjutnya kal ilmi wal ma'lum wal hissi wal mahsus itu adalah al muhakkah. Kenapa al ilmi wal ma'lum? Nanti uh, di dalam memahami ilm sama ma'lum itu perlu beberapa itu kita dobit sehingga saat kita mengatakan saya cari ilmu atau saya mempelajari ilmu. Ilmu yang dimaksud itu kan maklum. Dalam artian di satu diksi atau di satu torof atau di satu yang atibat, ilm sama maklum itu sama. Tetapi pada ilm sama ma'lum itu ada terjadi idofah. Paham ya? Itu yang dinamakan dengan muhakah gitu. Kenapa? Karena di itibar yang lain ilm sama ma'lum itu huwa-huwa. Gitu, ilm sama. Begitu juga antara his sama mahsus. Paham ya? Antara his sama mahsus. Sesuatu yang his dan sesuatu yang mahsus itu kan sama. Gitu. Tetapi kita lihat secara idofah itu adalah terjadi penisbatan yang takarur antara his sama mahsus. Begitu juga antara ilm sama ma'lum. Makanya beliau mencontohkan ini daripada contoh al-muhakah gitu karena ada keselarasan atau al-mutabaqah atau al-mutabiqah. Lanjut, fa inna bainahuma muhakatan. Ini dua nih, dikembali ke belakang tuh antara al-hais sama al-mahsus dan ilm sama al-ma'lum. Itu antara keduanya itu ada muhakah, kesamaan atau saling mengikuti. Itu yang dinamakan dengan muhakah. Fal ilmu
yuhaki hayatal ma'lum. Berarti ilm itu pasti ngikut hayahnya ma'lum. Begitu juga al-his pasti ngikut hayahnya mahsus. Ada keselarasan gitu. Hayahnya sama. Berarti ilm memiliki hayah yang dimana itu nafsul hayah daripada mahsus. Begitu juga ilm nafsul hayah daripada ma'lum. Begitu juga al-his. Al-his itu memiliki hayah yang dimana hayahnya itu nafsul hayah dengan al-mahsus. Oke, intaha mulakhas. Terakhir, faidah. Qala ba'dul muhaqqiqin. Ini biasa yang sering diributkan ini tentang ilm. Ilm itu masuk ke makulat apa? Jelas ya maksudnya ya, ilm. Ilm ma'lum maksudnya, ilm yang kita ketahui. Kan saat kita mengatakan kita mempelajari atau kita misal ada orang yang baru pertama datang ke rumah ini, ternyata akhirnya dia tahu bahwasanya di rumah ini catnya warna biru. Itu kan ilm. Kan bukan bukan tiba-tiba, "Oh, catnya warna biru." Biru itu warnanya gitu ya, masuk ke sini kan enggak. Tetapi masuk surah zihniyah, masuk surah di dalam kita, jelas ya. Surah yang dimaksud itu adalah ilmu, pengetahuan. Oh, di sini ada rak kitab, oh di sini ada gorden, oh di sini ada pintu dan seterusnya. Itu kan berarti masuk pengetahuan. Sehingga akhirnya saat kita keluar dari ruangan ini, itu kan masih nempel, masih ada. Yang nempel itu kan bukan pintunya. Kan bukan kita keluar pintu dan nempel di sini, bukan gitu, paham ya? Tetapi yang nempel itu adalah surah. Surah itu bukan gambaran ya. Fatal banget nanti kalau diartikan surah itu gambaran. Tetapi yang nempel itu adalah pengetahuan kita akan adanya pintu di sini, akan adanya gorden di situ, akan adanya papan tulis di sini. Jelas ya? Itu yang dinamakan dengan surah, itu pengetahuan. Karena kalau diartikan surah itu gambaran yang berbentuk, kita akan sulit banget memahami surah dari suara. Suara kan nggak ada bentuknya. Tapi kita bisa nggak mentafrik antara suara ayam dan suara kucing? Misalnya ada ngeong gitu, kita dengan yakin banget mengatakan kucing ke sini. Kenapa? Karena di dalam akal kita udah ada pengetahuan akan suara kucing. Itu yang dinamakan dengan surah. Paham ya? Atau misalnya kita bisa nggak mentafrik antara aroma durian dengan aroma sate gitu. Bisa kan? Bisa, durian nih kayak itu misalnya. Kenapa? Karena di pengetahuan kita udah ada pengetahuan atau surah akan aroma A, aroma B, aroma C. Padahal semua itu nggak ada gambarannya. Paham ya? Makanya waktu kita memahami idrok, idrok itu apa? Idrok itu adalah husul surah. Surah yang dimaksud itu bukan gambaran. Surah yang dimaksud itu adalah memang ilmu itu sendiri gitu. Surah ziniyah maksudnya. Jelas? Oke. Sekarang kita ngebahas atau di sini beliau hanya mau mentahkik tentang mafhum ilm. Ilm itu masuk ke apa? Kenapa? Karena kan setiap ilmu, misal kita bahas ilmu A, ilmu B, ilmu C. Kan yang dimaksud tuh waktu ditarifkan itu kan ilmu. Ilmu maksudnya adalah ilmu kada bikada bikada ilm. Ilm yang dimaksud ini apa kayak itu. Sehingga akhirnya kita bisa mengatakan, oh ini adalah ta'rif ilmu dan ta'rif ini membutuhkan jinsun karena ilmu menjadi nau'nya dan ilmu itu membutuhkan jinsun. Muara daripada jinsunnya si ilm ini apa? Apakah dia itu jauhar? Nggak mungkin kan ilm itu jauhar. Atau apakah dia itu kam karena bisa dibagi-bagi? Atau apakah dia itu idhofah? Atau apakah dia itu kaif? Jelas ya? Nah, ini yang mau ditahqiq sama beliau khusus ini. Itu karena salah satu goal mempelajari makulat itu juga agar mengetahui jinsun ali daripada ilm itu apa. Itu agar kita saat melihat ta'rif para ulama saat mereka sedang mentarifkan ilm, kita langsung bisa menilai oh ini ujungnya ini. Pantesan khilafnya kayak gini. Kita langsung paham khilaf yang mereka debati itu dalam hal apa. Jelas? Oke. Tolong dihapus dulu semua. Sebenarnya itu kita lihat ya. Qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian muhakkik mengatakan bahwasanya al-ilmu min maqulatil kaif indal muhakkikin. Udahlah yang berkata ini adalah muhakkik, sebagian muhakkik dan perkataannya itu adalah indal muhakkik. Berarti muhakkik sedang menyampaikan statement yang dimana statementnya itu indal muhakkik. Al-ilmu min maqulatil kaif indal muhakkikin. Kan kemarin kita saat membahas makulatul kaif kan banyak jenisnya. Salah satu jenis daripada makulatul kaif itu apa? Kaifiyah nafsaniyah. Jadi kaif itu nggak melulu sesuatu yang hawas ya. Karena kan kita udah ngelihat kemarin ada kaif yang hawas. Seperti apa? Besar, berat, panjang, pendek, kayak gitu. Cair, kasar, lembut, seperti panas, dingin. Itu adalah kaifiyah yang dimana dia itu mahsus. Gitu, mahsusat, kaifiyat al-mahsusat. Tapi ada juga kefiah yang nggak bisa nggak yang nggak maksus, tetapi dia itu ada di dalam nafsunya kita, ada di dalam jiwanya kita. Salah satu contohnya itu adalah ilm. Kenapa? Karena nanti
ilm itu adalah qaul tahqiqnya yang mengatakan bahwasanya dia masuk ke dalam maqulatul kaif. Oke. Al-ilmu min maqulatul kaif. Wa min maqulatil wa min maqulatil infial wal idafati 'inda ghairihim. Ini kembali kepada muhakkik. Inda ghairil muhakkikin. Intinya ada 3 kaul aja ya di sini ya. Ada 3 kaul yang mengatakan, nah makanya nanti apabila muncul satu kaul lagi di luar ini, itu nanti diiktiraf. Diantisipasi untuk tidak muncul kaul keempat. Oke. Poinnya nih. Ilmu itu khilafnya, imma dia itu dia adalah maqulatul kaif atau maqulatul infial atau maqulatul idhofah. Oke, jelas ya? Ini kan posisinya tadi di atas beliau karena sedang mencontohkan ilm sebagai maqulatul idhofah. Contoh apa? Contoh waktu ilm sama alim. Yang dimana itu adalah yang 2 torof, yang salah satunya itu bisa ada tanpa adanya yang lain. Sedangkan yang lainnya itu tidak bisa ada kecuali membutuhkan yang lain. Contohnya apa? Kal alim wal ilm. Berarti dicontohkan ilm ini adalah idhofah ya? Iya. Kenapa? Karena memang khilaf itu mu'tabar gitu. Khilaf itu memang ada yang mengatakan ilm itu idhofah. Oke, jelas ya? Baru kita paparkan di sini nanti tentang kenapa kok bisa ilm itu ada khilaf antara beberapa itu. Nah, ini ya. Berarti sekarang kita sedang membahas tentang al-ilmu. Oke, nih sedang membahas al-ilmu min ayyin maqulah. Kita bagikan. Yang pertama mengatakan al-kaif. Tetapi jelas kaifnya itu udah pasti bukan kaif mahsus, melainkan kaif yang nafsi. Kaifiyat al-nafsaniyat, bukan kaifiyat al-mahsusat. Terus yang kedua mengatakan ilmu itu adalah masuk ke dalam al-infial. Yang ketiga mengatakan dia itu al-idhofah. Nah, kita lihat dulu. Masing-masing kaul ini mengatakan ilmu itu masuk ke dalam maqulatul kaif atau infial atau idhofat karena beda perspektif melihat ilm. Paham ya? Bagi yang mengatakan ilm itu adalah maqulatul kaif karena beribar ngelihat dari sisi dia adalah surah nafsaniyah. Paham ya? Tadi yang saya bayangkan ya. Sehingga saat kalian mengetahui di ruangan ini ada A, ada B, ada C, ada D, kalian keluar, yang kalian bawa itu kan surah nafsinya. Paham ya? Surahnya yang kalian bawa. Jelas? Nah, surah itu kan ada apa maksudnya? Ada temponya, ada besar kecilnya. Besar kecil itu maksudnya semakin kalian lihat atau semakin lama semakin tahu. Kan ada istilah kayak gitu tuh. Semakin kita belajar semakin tahu kayak itu. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia itu ada kaifiyahnya. Paham ya? Gitu. Dia itu ada kaifiyahnya. Dari situlah makanya mengatakan bahwasannya makulat ilm itu masuk ke dalam makulatul kaif. Kenapa? Karena melihat dia dari sisi as surah an-nafsiyah atau nafsaniyah. Nafsaniyah. Dari sisi ininya. Paham ya maksudnya ya? Dan surah ini maksud di situ memang nafsul ilm. Gitu. Dari sisi itunya maka kita mengatakan bahwasanya ilm itu ada kaifiyahnya, ada kaifnya. Paham? Gitu. Karena kan layak juga ditanyakan tentang kaif. Apa yang kamu ketahui? Bagaimana hal ini? Itu kan berarti ada kaifiyahnya dalam ilm. Nah, terus bagi yang mengatakan dia infial karena ngelihat dari sisi nafsunya kita. Nafsunya kita maksudnya apa? Jiwa kita atau diri kita gitu ya. Diri kita dapat menerima ini. Ilm itu dikatakan ilm karena diri kita nerima itu. Nerima ilm. Paham? Berarti qabulun nafsi. Nah, qabul itu kan adalah dampak daripada terjadinya sesuatu. Misalnya saya menjelaskan ini, diri kalian nerima ilmu. Paham ya? Saat diri kalian menerima ilmu, kenapa? Karena ada fi'lun dari saya menyampaikan sesuatu dan ada infial daripada nafsu kalian. Nafsun kalian, paham ya? Yaitu apa? Menerima sesuatu. Berarti saat menerima sesuatu itulah yang dinamakan dengan ilm. Karena sesuatu yang diterima itu adalah ilm. Paham? Sehingga mengatakan bahwasanya ilm itu adalah saat diri menerima pengetahuan. Saat diri bisa menerima pengetahuan yang baru. Itu ilm.
Nah, kalau menerima pengetahuan atau menerima sesuatu dari fi'il di luar sana, maka itu infial. Jelas? Gitu. Oke. Berarti yang dikatakan di sini adalah qabulnya, bukan nafsnya, tapi qabulun nafsi. Jelas? Nah, tapi yang mengatakan idhofah seperti pemahaman yang tadi, ilm itu adalah nisbah. Paham ya? Nisbah atau takarur nisbah antara sesuatu yang memiliki sifat alimiah sama sesuatu yang diterima yang dinamakan dengan ma'lumiyah. Nah, nisbah kedua ini kita memahami alimiah itu memahami ma'lumiyah dan memahami ma'lumiyah memahami alimiah. Nah, itulah yang dinamakan dengan ilm. Nisbah itu. Jelas ya? Sehingga mereka mengatakan bahwasanya ilm itu idhofah. Jelas? Perbedaan torof atau perbedaan jihah atau perbedaan sudut pandang yang mereka lihat. Tamam, kita lihat masnya. Mana tadi? Ahaduhuma itu kan. Hadzal ikhtilaf innama nasya'a min annahu fi halil ilmi bisyai'i yahsulu salasatu asya. Itu. Kenapa muncul khilaf ini? Karena saat melihat terjadi prosesnya ilm masuk kepada diri seseorang, itu ada 3 torof yang bisa kita lihat. Imma dari sisi sesuatunya itu sendiri, ilmnya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat daripada ilmnya itu adalah surah Al-Qaimah bin Nafas. Nah, kalau surah Al-Qaimah bin Nafas, surah tertentu yang dimana itu ada dalam diri kita dan itu kan adalah kaifiyah, yaitu. Maka itu adalah kaifiyah, ai al-kaifiyah an-nafsaniyah. Oke. Terus yang kedua, juga kita bisa lihat dari sisi nafsu kita, jiwa kita, diri kita bisa menerima surah ini. Paham ya? Nah, kalau misalnya jiwa kita nerima surah ini itu kan infial namanya. Karena ada aksi di luar sana akhirnya jiwa kita atau diri kita mereaksi. Yaitu mereaksi dengan hal apa? Dengan menerima surah itu. Nah, itu infial. Berarti kalau itu dikatakan ilmu berarti ilmu itu infial. Gitu, yaitu penerimaan jiwa terhadap surah ini tadi. Berarti dia nggak mengatakan ilmu itu adalah surahnya, tetapi penerimaan diri kita terhadap surah ini. Gitu. Karena kan kalau kita mengatakan bahwasanya, oh kalau dia nggak nerima ya dia nggak ada ilmu kan gitu. Paham ya? Surahnya ada, tetapi nafsunya dia nggak nerima karena terlalu sulit atau karena dia nggak mendengar atau karena dia nggak paham sehingga surah itu nggak masuk. Berarti kan kita sah mengatakan dia nggak ada ilmu. Paham? Gitu. Nah, inilah makanya mereka mengatakan bahwasanya ilmu itu bukan surahnya. Ilmu itu di saat jiwa menerima surah itu ilmu. Karena apabila diri tidak menerima surah itu, maka nggak ada ilmu. Gitu. Oke. Ini Thaniha qabulun nafsi laha. Hanya kembali kepada as-surah al-qaimah bin nafsi. Wa huwa al-infial. Berarti kalau dilihat dari sisi qabulnya itu adalah infial. Yang ketiga, idhofatun. Ini adalah idhofah. Idhofah dari mana? Idhofah yang dihasilkan antara an-nafsi. An-nafsi itu berarti al-alimnya itu sendiri, kitanya, diri kita. Wa dzalikal amru al-ma'lum. Berarti al-alim bi'tibari kaunihi aliman wal ma'lum bi'tibari kaunihi ma'luman. Nah, muncul idhofah. Berarti kalau kita mau memahami alimiyah, auto paham ma'lumiyah, dan kalau kita memahami ma'lumiyah, kita paham alimiyah. Idofah itulah yang dinamakan dengan ilm. Jelas? Oke. Itu tsalits wa idofatun hasilatun bainan nafsi wa dzalikal amri al-ma'lum. Fakhtalafu. Akhirnya mereka ikhtilaf. Ilm itu dilihat dari torof yang mana. Bagi yang mengatakan dilihat dari torof surah ke-5, maka dia pasti kaifiyah. Bagi yang mengatakan dia adalah dari menerimanya diri kita terhadap surah qaimah itu, maka dia pasti infial dan seterusnya. Fakhtalafu fi annal ilma ayu amri min tilkal umur. Ini ikhtilafnya. Ilm itu masuk ke dalam yang mana gitu. Wal mutakallimun lamma nafau al wujud az-zihni. Ini kan kemarin sudah dikatakan mutakallimun itu kan menafikan amrul itibar. Padahal amrul itibar itu kan wujudi, tetapi wujudinya itu wujud zihni. Hanya saja mutakallim itu menafikan wujud az-zihni. Wal mutakallimun, mutakallim sekalipun mereka itu lamma nafau al wujud adzihni wa qiyamas surah bin nafsi, dan juga mereka menafikan wujud atau menafikan qiyam surah bin nafsi. Enggak ada surah yang dia itu qiyam bin nafsi, enggak ada surah yang qaim bin nafsi. Paham ya? Gitu. Yalzamuhum ayyaqul, tetapi melazimi mereka untuk mengatakan al ilmu ibaratun anil idhafah al mazkurah. Kenapa? Karena mereka menafikan qiyam surah bi nafsi.
Mereka menafikan itu. Berarti nggak mungkin mereka mengatakan ilm itu adalah kaif gitu. Berarti dalam artian apa? Berarti menafikan. Berarti melazimi gitu. Melazimi mutakalim itu pasti mengatakan ilm itu adalah idofah. Kenapa? Karena mereka menafikan adanya wujud ini, wujud adzihni, berarti sama dengan mereka menafikan husul. Kan husul itu semuanya adalah wujud dzihni. Paham ya? Itu yang dimana itu ada di dalam makulat anisbiyah. Juga melazimi mereka menafikan adanya surah al-qaim fi nafsi gitu itu qiyamus surah bin nafsi. Berarti juga mengharuskan mereka pasti mereka itu mengatakan bahwasanya ilm itu adalah idhofah. Jelas? Id la yahsulu indahu minal umur al-thalatha illa al-idhofah. Kan gitu kan? Karena kan kita memahami mutakalim menafikan ada wujud zihni. Berarti nggak mungkin ilm itu husul. Paham? Dan nggak mungkin ilm itu adalah infial. Jelas ya? Dan juga mereka menafikan adanya qiyamus shorah binafsi, maka nggak mungkin ilm itu adalah al-kaifiyah. Kita dengar azan. Kita lanjut ya. Yaitu tadi beliau hanya memberikan maklumat itu. Intinya kita pahami kenapa kok bisa ada khilaf tentang makulatnya ilm. Khilafnya karena ya beda perspektif. Karena saat proses terjadinya ilm atau saat proses diri kita menerima ilm itu banyak sudut pandang yang dilihat sama para ulama. Bagi para ulama yang melihat hanya dari sisi surah az-ziniyahnya saja atau surah al-qaim bil nafsinya saja, maka mereka mengatakan ilm itu adalah kaif karena dia memiliki kaifiyah. Walaupun kaifiyahnya itu kaifiyah nafsaniyah. Kayak itu tadi khilafnya. Tapi beliau memberikan sikap di sini. Imam Sujai mengatakan mutakalim itu orang yang menafikan wujud zihni dan juga orang yang menafikan qiyam surah bin nafsi. Nah, maka dampak daripada penafian-penafian mereka terhadap kedua hal itu melazimi mereka menghukumi ilm itu adalah makulat idofah. Paham ya? Walaupun makulat idofah itu kan termasuk yang enggak dianggap ada. Itu ada secara wujud al-khariji. Tetapi itu tetap ada secara wujudi gitu. Tetap ada secara dini ada. Lanjut. Wa inna makhtaro al-muhaqqiq. Nih, selanjutnya Imam Sujai menjelaskan, loh, lantas kenapa muhakkik itu lebih memilih makulatul apa lebih mengatakan ilm itu daripada makulatul kaif? Kenapa? Alasannya ini. Karena ilm ini, berarti mereka nanti mengatakan gitu. Mengatakan kan ini alasannya. Ini adalah al muhakkikun. Muhakkik, muhakkikun. Oke. Ini adalah kalamnya muhakkik yang ini yang mengatakan kaif. Alasannya kenapa? Beliau menyampaikan alasannya itu karena ilm dan as-surah itu ada keselarasan, ada kesamaan yang dimana kesamaan itu tidak dimiliki oleh al-idofah dan al-infial. Dalam artian apa? Yang dimana ilm dengan ini dan ini itu tidak memiliki kesamaan. Dalam artian apa? Yaitu ilm itu bisa dia itu memiliki sifat tatobuk.
Tatobuk itu maksudnya apa? Mutabik lil waqi', ilm. Paham ya? Surah juga seperti itu. Surah zihniyah itu dia itu kalau kita mau menghukumi dia mutabik lil waqi' atau enggak, dia harus dihukumkan. Misalnya selama ini kalian mengetahui bahwasanya ini yang peta warna putih ini namanya adalah spidol misalnya. Itu kan surah. Paham ya? Nah, lalu saat kalian menghukumkan ini spidol, baru akhirnya dinilai bahwasanya oh berarti surah kamu selama ini itu ghair mutabik lil waqi'. Itu kan sama dengan pernyataan berarti ilmu kamu selama ini ghair mutabik lil waqi'. Paham ya? Nah, ilmu dan surah itu bisa disifati dengan mutabik mutabik wa adamiha gitu. Mutabaqah gitu maksudnya. Mutabiqah atau mutabaq wa adami adami mutabiqah. Sedangkan idofah dan infial nggak bisa. Dalam artian apa? Nggak pernah ada kejadian idofah. Ada idofah A dengan B. Terus tanyakan, ini idofahnya mutabik lil waqi atau enggak? Nggak ada. Karena idofah itu adalah suatu yang terjadi dengan sendirinya. Paham ya? Gitu misalnya antara idofah bunuah dan ubuah kayak itu. Kita nggak bisa mensifati, oh beneran ini ada terjadi idofah antara bunuah dan idofah. Mutabik lil waqi. Nggak bisa disifati gitu. Kenapa? Karena nggak ada mukabilnya. Kalau dia dikatakan mutabik lil waqi, berarti ada potensial ghair mutabik lil waqi. Sedangkan semua idhofah itu ya pasti mutabik lil waqi, sehingga nggak dihukumi mutabik lil waqi. Paham ya? Karena nggak ada ininya, nggak ada mukabilnya. Begitu juga infial. Infial itu juga tidak bisa dihukumi atau tidak dihukumi dengan mutabik wa adamul mutabik. Paham? Yang bisa antara tiga ini, yang bisa dihukumi dengan mutabik wa adamul mutabik hanya surah. Dari itulah para muhakkik itu menghukumi ilmu itu adalah surah. Paham ya? Surah maksudnya apa? Surah nafsi. Sehingga mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah kaif. Jelas gitu. Karena dia bisa dihukumi uh, mutabik sama ghair mutabik. Oke nih. Wa inna makhtarul muhakkikun annal ilma min maqulatul kaif wa hiya surah. Maksudnya dikatakan maqulatul kaif berarti menganggap ilmu itu adalah surah. Surah al-qaimah fin nafsi. Kenapa? Li'annal ilmi li'annal ilma yusafu bil mutabaqati wa adamil mutabaqah. Karena ilm itu bisa disifati dengan mutabaqah dan juga bisa disifati dengan adamul mutabaqah. Berarti kita layak mengatakan, oh ilmu kamu itu mutabaqah lil waqi. Juga layak kita mengatakan, oh surah al-qaim fi nafsika mutabiqatun lil waqi. Jelas ya? Wa surah tattasifu bihima dan surah juga bisa disifati dengan keduanya. Wa amal infial wa kadza al idhofah bisa kalian tambah karena memang di kitabnya nggak ada. Tetapi karena kita memang sedang meninggikan yang pertama, berarti kita sedang tidak tinggikan yang kedua lainnya. Berarti wa amal infial wa kadza al idhofah fala wajha. Maka nggak ada sisi dia bisa disifati mutabik sama ghair mutabik. Jelas ya? Fala wajha litisofihima gitu aja. Litisofihima bil mutabaqah wa adamil mutabaqah. Jelas? Oke. Wa qala Khusru fi Hawashi Talwih. Ini ada kitab fi Hawashi Talwih. Nah, ini nanti dijelaskan at-tahqiq annal ma'na al-haqiqi lil lafzil ilmi wal idrak. Ini selanjutnya. Karena memang kita harus mentahqiq tentang ilmu ini. At-tahqiq annal ma'na. Jadi gini. Mungkin di awal di pertama-pertama kita masuk ke suatu fan ilmu apapun itu, kenapa kita selalu membahas tentang ilm punya beberapa itlaqat gitu. Yang dimana al-ilm itu setidaknya memiliki tiga itlaqat. Yang pertama adalah al-idrak al-mutlaq. Jelas ya? Terus yang kedua adalah al-masail. Kalau ilm yang kita maksudkan ini adalah fanul ilm. Paham ya? Karena kalau misalnya ilm yang dimaksudkan itu bukan fan ilm, maka nggak ada kemungkinan masail. Jelas? Gitu. Kalau ilm yang kita maksudkan ini adalah fanul ilm, maka ada kemungkinan masail. Oke. Yang pertama adalah al-idrak al-mutlak, al-masail. Terus suatu wasilah yang membuat idrok ini terus-menerus ada gitu. Itu yang dinamakan dengan al-malakah. Itu malakah itu berarti apa? Berarti yang kita tahukan dari menidrok ini tadi. Idrok hal apapun itu tadi. Gitu. Kenapa kok saat kita mau nulis kita nggak mikir lama gitu? Kenapa? Karena udah malakah nulis itu. Paham ya? Kenapa? Karena idrok untuk membuat huruf B, huruf C, huruf D
itu kan kita nggak mikir lagi. Karena kenapa? Karena pengetahuan itu udah lengket banget di kita, sehingga kita nulis banyak bisa cepat, paham? Tapi awal belajar nulis kan belum malakah, sehingga akhirnya mau bikin ini aja kita huruf D gimana ya? Kan ada masa-masa seperti itu, paham ya? Yang dimana untuk hal sesimpel nulis saja pernah kita nggak malakah, pernah kita baru mempelajari. Oke. Nah, saat dikatakan ilm itu secara makna hakiki dilarikan kepada ini, makna hakikinya. Karena ilm itu memang tahu, tahu apapun. Jelas? Dilarikan kepada makna idrok mutlak. Tetapi kan nanti ada wasilah-wasilah yang lainnya yang membuat imma ini semakin bertahan dan seterusnya. Kalau membuat dia semakin bertahan, maka dikatakan dengan malakah dan hal-hal yang lainnya. Juga nanti dikatakan dengan usulnya. Oke, kita lihat di dalam nasnya. At-tahqiq annal ma'na al-haqiqi lil lafdil ilmi huwa al-idrak. Idrak yang dimaksud di situ adalah idrak mutlak. Saat ini dulu. Berarti kan disebut bahwasanya ilm itu bukan maklumnya ya, tetapi idrak diri kitanya ya. Paham ya? Karena idrak itu apa? Oke. Kan tadi disebut ilm itu adalah idrak mutlak. Itu secara tahqiq ya, makna makna hakiki daripada ilm. Loh, kalau misalnya ilm itu adalah idrok, berarti kan ilm itu bukan maklumnya, tetapi usul maklum ke dalam kita. Itu yang dinamakan dengan idrok. Paham ya? Dan itu yang dinamakan dengan ilm. Itu berarti ilm itu bukan maklumnya, tetapi idroknya. Nah, dari inilah nanti ada upaya untuk memunculkan kaul yang ketiga, kaul yang keempat di sini. Apa? Kalau misalnya ilm itu adalah idroknya, berarti ilm itu kan fi'il, aksi diri kita saat kita melakukan sesuatu atau mengidrop sesuatu, paham ya? Nah itu, makanya nanti di akhir diantisipasi. Oh enggak, bukan berarti sekalipun ilm itu makna aslinya adalah idrop, berarti ilm itu min maqulatul fi'il, bukan. Jelas ya? Gitu. Sehingga akhirnya nggak akan muncul kol keempat. Oke, di sini dulu. Kalau ilm itu adalah idroknya, berarti idrok itu kan ada ta'aluknya atau ada muta'alaknya. Karena kan kalau kita mengatakan ilm itu adalah mencari. Nah, mencari apa? Nah, mencari maklum. Paham kan? Gitu. Nah, berarti idrok ini memiliki muta'alak yang dimana muta'alaknya itulah yang dinamakan dengan maklum. Nah, maklum ini juga terkadang atau lebih sering ditempelkan lafadz ilm. Padahal tadi disebutkan secara tahkiknya makna hakiki daripada ilmu itu adalah idroknya ini, gitu, mengetahui apapun. Nah, kata-kata mengetahui berarti kan ada yang diketahui. Nah, yang diketahuinya ini disebut dengan maklum. Paham ya? Gitu. Nah, terkadang juga si ilm itu dilengketkan kepada muta'alak daripada idrok mutlaknya, yaitu maklum mutlak. Paham ya? Itu maklum apapun itu adalah muta'alak daripada idroknya. Karena saat dia dikatakan idrok, mendapat berarti ada yang didapat. Mencari berarti ada yang dicari. Paham ya? Meminum berarti ada yang minum. Memakan berarti ada yang dimakan. Nah, persis seperti ini. Mengidrok berarti ada yang diidrok. Nah, maklumnya inilah yang dinamakan dengan al-mudrok. Jelas? Dari sisi inilah kenapa terkadang ilm juga dilarikan kepada al-maklumnya. Apa maksudnya al-maklumnya? Muta'alak daripada al-idrok al-mutlak. Jelas? Itulah makanya kenapa sifat ilm nanti di dalam akidah kita akan melihat kenapa sifat ilm itu membutuhkan ta'aluk. Kenapa? Karena sifat ilm itu ada ininya. Kalau dikatakan saya tahu, apa yang kamu tahu? Enggak tahu. Berarti enggak ada tahu. Paham ya? Gitu. Atau saya minum, apa yang kamu minum? Enggak ada. Berarti kamu enggak minum. Berarti kamu enggak memiliki sifat minum. Jelas? Itu berarti ada muta'alaknya gitu, ada dampaknya daripada semuanya ini, ada keterkaitan hal-hal di luar sana. Oke. Ini tadi berarti imma dilarikan makna hakikinya yaitu idrok mutlak, imma dilarikan kepada muta'alaknya yaitu al-ma'lum, paham ya? Nah, terus untuk mempertahankan maklum ini, berarti kan maklum ini nanti akan tabi kepada idroknya. Dan juga maklum ini nanti akan memiliki wasilah untuk dia terus bertahan di dalam an-nafsu kita. Paham ya? Akan memiliki wasilah untuk dia bertahan. Nah, saat bertahannya maklum di dalam nafsu kita, dalam diri kita, maka dinamakan dengan malakah. Berarti kalau ilmu itu bukan fan ilmu tersendiri, maka ilmu itu imma dilarikan kepada idrok mutlak, dan itu adalah makna tahqiq yang makna hakiki, dan imma dilarikan kepada muta'alaknya yaitu maklum, imma dilarikan kepada wasilah untuk mempertahankan ini terus, yaitu al-malakah. Jelas ya? Oke. Itu secara makna tahqiqnya yang beliau sebut.
Nah, kita lihat. At-tahqiq, annal ma'na al-haqiqi lil lafdzil ilm huwa al-idrak al-mutlaq itu. Walihadzal ma'na. Tapi makna ini punya muta'allaq yaitu al-ma'lum. Paham ya? Walihadzal ma'na walihadzal ma'na muta'allaqun. Muta'allaqun itu menjadi mubtada muakhar. Walihadzal ma'na. Tapi makna ini punya muta'allaq yaitu al-ma'lum. Dan terkadang al-ma'lum itu juga dilarikan daripada makna ilm. Ilm apa? Al-ma'lum itu sendiri. Walahu, nah, wu-nya kembali kepada ma'lum. Walil ma'lum tabi'un fil husul. Berarti saat dikatakan maklum itu berarti tabi'. Tabi' itu berarti apa? Dia akan dikatakan maklum karena dia itu ngikut husul ke dalam diri kita. Gitu. Oke. Walau tabi'un fil husul. Yakunu dzalika tabi' ay yakunu dzalika tabi'u wasilatan fil baqa. Berarti kan saat kita mengetahui sesuatu, kan ada yang dinamakan dengan istihdor. Paham ya? Saat ada seseorang tidak bisa mengistihdor sesuatu yang pernah diketahui, itu bukan berarti dia nggak mengetahui. Paham? Misalnya, ini nih, kalian daras hari ini panjang, besok udah nggak bisa istighfar lagi. Itu bukan berarti kalian nggak mengetahui, tetapi kalian tidak memiliki wasilah untuk mempertahankan bakoknya. Paham ya? Apa maksudnya? Tidak memiliki malakah. Tapi kalau diulang-ulang terus, kapanpun kita mau menghusul maklum ini ke dalam diri kita, muncul. Muncul terus ya, paham ya? Oke, itu. Yakunu dzalika tabi' wasilatan fil baqa. Nah, wasilah inilah atau tabi untuk wasilah menjadi bako inilah yang dinamakan dengan malakah. Apa maksudnya? Kemampuan, kan malakah itu adalah kemampuan yang membuat kita bisa menghusul maklum itu masuk ke dalam diri kita terus-menerus kayak itu. Terus berputar gitu. Maka kayak saya contohkan hal-hal yang simpel seperti minum, makan. Itu kan karena kita ada pengetahuan bagaimana caranya makan. Sehingga akhirnya saat kita ambil nasi, terus kita tahu nih. Kenapa? Karena ada pengetahuan kan. Karena ada pengetahuan kita tahu membawa nasi ini kemana. Ya ke mulut. Kan gitu. Karena kenapa? Kalau seandainya baru sekali latihan doang, besoknya latihan udah kesini jadi ya. Oh salah. Kan gitu, paham ya? Karena kenapa kok bisa kita malakah banget? Karena terus-menerus putar gitu. Terus-menerus diulang. Lanjut. Waqad atlaqal ilma ala atau waqad utliqal ilmu ala kullin minha. Paham ya maksudnya ya? Terkadang ilmu itu bisa diitlakan kepada ini, terkadang diitlakan kepada ininya, terkadang diitlakan kepada wasilah untuk membuat ini terus-menerus ada husulnya. Jelas? Kepada ini. Ketiga ini. Min kullin minha maksudnya apa? Kullin minha min hadhi salasa. Ay kullun minas salasa. Nah, itlaknya itu imma haqiqiyatun urfiyah, jelas? Imma haqiqiyah urfiyah au istilahiyah au majazun masyhurun. Nah, di dalam wadah kita sudah sempat nyinggung ini nih. Yang di mana haqiqah urfiyah itu sama dengan istilahiyah, hanya dari i'tibar yang berbeda. Begitu juga majazun masyhur. Kenapa? Karena suatu majaz kalau udah masyhur dia itu bisa menjadi soroh hakikatan. Itu udah pernah juga kita singgung di sana dulu. Lanjut. Wa idza dzakara bila ta'arrudin lil muta'allaq. Nah, apabila disebut tanpa dia itu ada muta'allaqnya. Muta'allaq itu maksudnya apa? Disebut ilm, tetapi enggak disebut muta'allaqnya. Ilm apa? Paham ya? Saya tahu, tetapi enggak disebut muta'allaqnya. Tahu akan hal apa? Maka auto dilarikan ilm itu ke dalam makna pertama yaitu idrak mutlak. Paham ya? Itu. Oke, ini tadi. Wa idza dzukira bila wa idza dzukira lafdzul ilmi gitu. Wa idza dzukira lafdzul ilmi bila ta'arrudin lil muta'allaq tanpa ada poin muta'allaqnya apapun itu, jaza iradatu kullin minas salasa bihasabil maqam. Maka boleh kita larikan ke mana apapun. Itu kalau misal tanpa ta'arud. Wa amma idza qarana bi dzikril muta'allaq, tapi apabila disebutkan zikir muta'allaq tahu apa? Tahu ilmu ini, tahu ilmu ini, tahu ilmu fikih, tahu ilmu itu, maka auto dilarikan kepada makna pertama yaitu idrak mutlak. Nah, idrak mutlak itu apa? Berarti boleh dilarikan ke salah satu tiga ini, paham ya? Gitu. Itu yang dinamakan dengan idrak mutlak. Idrak mutlak itu berarti bisa jadi dia malakah, bisa jadi dia masail, bisa jadi dia al-ma'lum itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud. Ta'ayyan al-awwal. Wa amma idza qarana atau idza qurina bi dzikril muta'allaq ta'ayyan al-awwal. Terakhir, qala Sayyid fi Hawashi Syamsiyah. Jadi Imam Sayyid Syarif Al-Jurjani itu punya hasyiah terhadap kitab Syamsiyah. Yaitu punya hasyiah terhadap kitab Syamsiyah. Nah, beliau di sana mengatakan innama yasihu ja'lul idrak infi'alan idza. Ini yang saya maksudkan tadi tentang karena ilm salah satu maknanya adalah idrak sehingga ada upaya memunculkan kaul yang keempat yaitu mengatakan bahwa ilm itu min maqulatil fi'al.
Kenapa? Karena idrok, berarti kan ada perbuatan di dalam diri, mengidrok. Nah, beliau mentanbih ini. Innama yasihu ja'alul idrak infi'alan idza fassarnahu bintiqashin nafsi bisara al-hasilah minasyai'. Kita bisa mengatakan idrok itu infial apabila kita mengatakan bahwasanya atau apabila kita mentafsirkan ilm itu bahwasanya intiqash. Intiqash itu adalah bentuk infial daripada naksyun. Berarti misalnya ada pihak yang sedang menakash atau yang sedang menggambarkan ilm itu apa atau menggambarkan sesuatu sehingga akhirnya dari gambaran yang dia buat masuklah intiqash ke kita. Paham ya? Misalnya seperti saya sekarang, saya adalah pihak yang sedang menjelaskan sesuatu. Karena penjelasan itu masuklah penjelasan ke kalian. Berarti kalian itu infial. Paham? Atau misalnya saya sedang menggambarkan, kalian bayangkan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu nanti juga bisa dikatakan dengan naksyun. Gara-gara penggambaran yang saya buat, inti lah itu di dalam diri kalian. Paham ya? Intakosya. Berarti misalnya apa? Nakos tu fantakosya. Saya menggambar ini dan tergambar. Jelas? Oke. Ilm itu bisa dikatakan sebagai infial atau bisa dikatakan min maqulatul infial. Idza fassarna. Kalau misalnya kita mentafsirkan ilm itu dengan kata apa? Intikoshun nafsi bisuro al-hasilah minasyai. Itu. Berarti tergambarnya diri kita, berarti diri kita tergambar sesuatu akan suro al-hasilah minasyai. Amma nih, amma idza fassarnahu bisuro al-hasilah fin nafsi. Tapi kalau misalnya kita tafsirkan ilm itu adalah surah al-hasilah itu sendiri, maka dia menjadi maqulatul kaif. Paham ya? Fala yakunu infi'alan aidan. Jelas? Oke, ai kamala yakunu fi'lan. Kenapa? Karena tadi saat dikatakan idrok mutlak idrok, maka dia dikatakan ada yang berupaya mengatakan dia adalah fi'al. Enggak. Kita mentafsirkan idrok ini adalah dengan kata-kata intiqosyun nafsi. Sehingga akhirnya idrok yang dimaksud itu apa? Diri kita tergambar sesuatu. Jelas? Oke. Saya kasih istirahat 3 menitan sebelum kita masuk ke al-milak. Milak itu pendek kok paling.